Pada tahun ke-60 negara samudra, saat 10 negara musuh menyerbu, dewa perang pertama negara samudra, Tuan Wuan, muncul dengan tiba-tiba. Dengan tangannya sendiri, ia membunuh 10 dewa perang berturut-turut, membantai sejuta musuh. Dengan satu pertempuran, ia menjadi legenda. Saat ia bertempur putus asa. Oh tidak, pasiennya mengalami pendarahan hebat. Ambil plasma, cepat, mulai transfusi sekarang. Ia akhirnya meninggal karena penyakitnya. Hanya meninggalkan putrinya, Citra, sendirian. Ayah! Ayah, di mana kamu? Setelah pertempuran ini, perdamaian kembali pulih. Tuan Wuan menyarungkan pedangnya dan pensiun, menghilang dari pandangan publik selamanya. Hei cantik, sendirian. Mau minum bersamaku? Enyah, jangan sentuh aku. Kamu yang minta. Tolong aku. Brengsek, kamu beruntung aku tertarik padamu. Jaga sikapmu. Jangan buat aku kasar padamu. Arif, urus saja urusanmu sendiri. Sekarang ini, lebih baik tidak terlibat masalah. Ya, hal semacam ini bukan urusan kita. Jika aku melihat sesuatu, aku tidak bisa mengabaikannya. Lepaskan dia. Cacat, mencampuri urusan yang bukan urusanmu? Percayalah, aku akan menghancurkan warung barbecue jelekmu. Tolong selamatkan aku. Aku akan mengatakannya sekali lagi, lepaskan dia. Haha, cacat. Jika kamu berani campur tangan, percayalah, aku akan mematahkan kakimu yang lain juga. Arif, sudah cukup. Kita bisa telepon polisi setelah mereka pergi. Lihat, kamu mantan tentara, tapi dengan satu kaki cacat, bagaimana kamu bisa melawan mereka? Aku mungkin cacat, tapi menghadapi preman-preman ini adalah hal yang mudah. Kamu yang minta. Teman-teman, tangkap dia. Orang tua bangka, tunggu saja. Kamu tidak apa-apa? Hei, telepon 911. Aku baik-baik saja. Arif, terima kasih. Kamu terlalu banyak minum, biarkan aku mengantarmu pulang. Ayah, apa yang kamu lakukan? Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan tanya kenapa aku di sini. Aku bertanya padamu, siapa wanita ini? Kamu tidak tahu berapa umurmu, masih main-main dengan wanita lain, tidak punya malu. Citra, kamu salah paham. Biarkan aku menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Lagi pula, aku tahu kamu lebih baik dari siapapun. Bagaimana ibuku meninggal saat itu? Kamu tahu betul. Sayang, tidak pernah mengira ayahmu seorang playboy. Siapa kamu? Dia tunanganku, Prasetyo. Apa maksudmu? Kamu akan menikah? Kenapa aku tidak tahu? Kenapa aku harus memberitahumu? Selama bertahun-tahun ini, sebagai ayahku, apakah kamu benar-benar peduli padaku? Citra, dulu aku berjuang untuk negara, jadi aku benar-benar tidak merawatmu. Cukup, alasan itu sudah basi. Hanya karena kamu berjuang untuk negara, apa kamu benar-benar berpikir kamu orang besar? Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu. Di pesta pertunangan besok, orang tua Prasetyo ingin bertemu denganmu. Jika kamu senggang, datanglah ke Royal Hotel. Jika tidak, lupakan saja. Pesta pertunangan besok? Ini $1 juta untuk memutuskan semua hubungan antara kamu dan Citra. Jangan repot-repot datang besok. Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa ayah mertuaku adalah seorang cacat yang menjual barbecue. Apa katamu? Arif, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak peduli betapa tidak bergunanya dia, bagiku, dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali. Sepertinya datang menemuimu hari ini adalah kesalahan besar. Pesta pertunangan besok, jangan repot-repot datang. Prasetyo, ayo pergi dari sini. Citra, apakah kamu benar-benar membenci ayah sebanyak itu? Arif, aku minta maaf karena membuat putrimu salah paham. Ini bukan salahmu.
Aku belum menjadi ayah yang baik. Arif, terima kasih telah menyelamatkanku. Ingat namaku, Ningsih. Bos, orang yang memukuli saudara-saudara kita adalah si cacat ini. Hancurkan tempat ini. Naga biru memberi hormat kepada Tuan Wan. Apa? Dia Tuan Wan? Bagaimana kau menemukanku? Setelah pertempuran utara, tuanku, kau menghilang begitu saja. Semua orang mengira Tuan Wan sudah tewas. Tapi kami tidak pernah percaya. Jadi selama 10 tahun terakhir, kami tak pernah berhenti mencarimu. Kami mohon dengan hormat, kembalilah ke aula bela diri surgawi, Tuan Wan. Meskipun kita menang dalam pertempuran utara saat itu, karena pengkhianatan seorang pengkhianat, kita kehilangan banyak saudara. Aku bersumpah di depan kuburan mereka, sampai pengkhianat itu ditemukan, aku tidak akan kembali ke aula. Jadi, tuanku, kau bersembunyi selama puluhan tahun, hanya untuk mencari kebenaran? Tepat sekali. Apa kau menemukan sesuatu, tuanku? Pengkhianat itu ada di Teluk Emas. Tuanku, kami siap mengikuti perintahmu. Atas perintahmu, Tuan Wan. Sudah lebih dari 10 tahun sejak pertempuran utara. Orang itu, mempertimbangkan tuanku, dan 4 keluarga besar, akan mengadakan perjamuan langit samudra untuk menghormatimu. Kembali dan katakan pada orang itu, sampai aku menemukan kebenaran tentang hari itu, aku tidak akan menghadiri upacara apapun, juga tidak akan memberikan gelar apapun. Tuanku, kakimu. Tidak ada yang akan curiga seorang pedagang cacat adalah Tuan Wuan. Tuanku. Karena Tuan Wan tidak mau keluar, bagaimana kami kembali dan melapor kepada orang itu, tuanku? Menurut penyelidikanku, Tuan Wan memiliki seorang putri, bernama Citra. Besok adalah pertunangannya dengan putra sulung keluarga Sterling, Prasetyo. Bagaimana menurutmu, mungkin kita bisa memanfaatkan ini? Apa maksudmu? Atas nama mantan bawahan Tuan Wan, kita bisa mengirim hadiah yang murah hati, mungkin itu bisa membuatnya senang. Tidak buruk. Ide bagus. Atur semuanya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi sana. Baik, baik. Kami pergi. Ayah. Clara. Lebih dari 10 tahun berlalu begitu cepat. Putri kita sudah dewasa. Ada sesuatu yang aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Citra akan menikah. Aku bertemu pria itu hari ini. Dia tidak cocok untuknya. Bahkan jika dia membenciku, aku tidak bisa diam saja melihat dia menikahi playboy kaya. Clara, jika kau masih hidup, aku percaya, kau akan mendukungku, bukan begitu? Bagaimana kamu bisa mengemudi? Kamu tidak buta. Siapa yang suruh kamu menghalangi? Jadi maksudmu aku yang menghalangimu? Baiklah, baiklah. Putraku bertunangan hari ini. Hari yang penuh sukacita. Tidak perlu buang waktu pada si cacat ini. Uang ini cukup untuk membelikanmu beberapa pakaian baru. Aku penasaran bagaimana perusak rumah tangga itu memantrai Prasetyo. Dia begitu bertekad menikahinya. Begitu dia menikah ke keluarga ini, aku akan memberinya pelajaran. Baiklah. Kita tidak punya pilihan. Ada masalah dengan proyek putraku. Jika kita tidak mencari kambing hitam, apa kita harus membiarkan putra kita masuk penjara? Tapi kita tidak bisa begitu saja menikahkannya dengan seorang perusak rumah tangga.
pernikahan. Citra tidak punya pengaruh atau kekuasaan. Dia lebih mudah dikendalikan. Kalau tidak, apa kau pikir aku akan setuju putraku menikahinya? Benar. Biarkan perusak rumah tangga kecil itu bersenang-senang beberapa hari. Ayah dan ibu, kalian di sini. Hari ini adalah hari kamu dan anakku bertunangan. Kedua keluarga harus ada di sini. Apakah ayahmu datang? Ayahku belum datang. Ayahmu benar-benar bergaya. Kami bahkan belum pernah bertemu dengannya. Dan dia membuat seluruh keluarga kami menunggunya. Ibu, ayah. Ayahnya hanya seorang cacat. Tidak masalah dia datang atau tidak. Kalau begitu jangan tunggu. Semuanya, mulailah pesta. Siapa cacat ini? Dia kotor, dan baunya menyengat ke langit. Hei, cacat, pergi dari sini. Tempat ini bukan untukmu. Citra, aku perlu bicara denganmu sekarang. Apa? Cacat ini adalah ayah calon pengantin wanita? Tidak mungkin. Di hari pertunangan putrinya, berpakaian seperti itu? Ku dengar calon pengantin wanita berasal dari latar belakang sederhana, tak menyangka ayahnya cacat. Sekarang ini akan seru. Bukankah sudah kubilang untuk menjauh? Kamu harus datang dan mempermalukanku. Bagaimana ayahmu mempermalukanmu? Berpakaian seperti ini, apalagi yang bisa disebut? Keluarga Sterling kami di Teluk Emas adalah keluarga terkemuka. Hari ini anakku bertunangan dengan putrimu, dengan tamu di mana-mana. Seharusnya acara yang bahagia. Denganmu berpakaian seperti ini, orang yang tidak tahu akan mengira keluarga Sterling kami menikahi anak seorang pengemis. Seorang anak perempuan tidak boleh membenci ayahnya sendiri. Bahkan jika aku seorang pengemis, aku tetap ayahnya. Tidak mungkin aku membiarkanmu menikah dengannya. Dia tidak layak menjadi menantuku. Arif, apa yang sebenarnya kau lakukan? Citra, apakah ayahmu gila? Apa yang dia mainkan? Mau cari masalah? Aku tahu, kau tidak tahan melihatku bahagia. Arif, kau sangat egois. Prasetyo adalah yang kucintai. Bagaimana kau bisa melarangku menikah dengannya? Karena aku ayahmu. Orang tua bangka. Kami tidak pernah meremehkanmu, dan sekarang kau meremehkanku. Sekarang aku mengerti. Kau datang ke sini hari ini untuk cari masalah. Apa kau pikir $1 juta untuk mahar itu terlalu sedikit? Oh, dia masih menganggapnya terlalu sedikit. Orang cacat ini benar-benar tak tahu malu. Dia pikir $1 juta terlalu sedikit? Dia mungkin melihat keluarga Sterling adalah keluarga kaya, dan ingin memeras lebih banyak dari kami. Hahaha, bukankah ini menjual putrinya? Siapa yang dia kira bisa dia bodohi? Dengar, apa yang semua orang katakan tentangmu. Tidak bisakah kau berhenti serakah? Kau menikahkan putrimu, bukan menjualnya. Apa aku benar-benar tidak berarti? Di hatimu? Jika kau pikir itu terlalu sedikit, aku akan memberimu $5 juta lagi. Itu cukup untuk sisa hidupmu untuk hidup nyaman. $5 juta, itu uang yang banyak. Keluarga Sterling benar-benar dermawan. Mereka mengeluarkan $5 juta begitu saja. Orang cacat ini harusnya senang sekarang, kan? Uang bukan masalah bagi keluarga Sterling. Lupakan $5 juta, ini $10 juta. Tapi jika kau terima uang ini, Citra akan menjadi menantu keluarga Sterling, dan tidak ada hubungannya denganmu. Aku sarankan kau terima tawaran ini selagi bisa. Ini tawaran sekali seumur hidup. Yang kau inginkan hanya uang, kan? Sekarang apa kau puas? Jika putriku menikah dengan keluarga baik, aku tidak akan mengambil 1 sen pun. Tapi jika dia menikah dengan orang hina, bahkan jika kau tawarkan miliaran dolar, aku akan menganggapnya seperti sampah. Si cacat, siapa yang kau sebut pengecut tercela? Citra adalah putriku. Apa hakmu membuatku memutuskan hubungan dengannya? Karena keluarga Sterling sangat kaya raya. Perempuan yang ingin menikah dengan keluarga kami bisa berbaris di seberang jalan. Fakta bahwa anakku menginginkan putrimu adalah berkah dari leluhurmu.
Saya sarankan kamu berhenti selagi masih di atas angin. Siapa sih keluarga Sterling pikir mereka? Dan siapa sih anakmu pikir dia? Soal menikahi putriku, dia tidak layak. Arif, kamu memang nekat. Kenapa kamu tidak bercermin pada dirimu sendiri? Citra, kau lihat bagaimana keluarga ini memperlakukan kita? Kamu masih ingin menikah dengan keluarga ini? Prasetyo adalah pria yang kucintai, dan orang tuanya telah memperlakukanku seperti putri sendiri. Kenapa aku tidak menikah dengannya? Kamu bodoh. Apa kamu tahu apa yang dikatakan wanita itu tentangmu di luar tadi? Orang tua bangka, jangan berani-berani memfitnahku. Citra adalah calon menantu perempuanku. Jadi kenapa aku bicara buruk tentang dia? Ya, berhenti mencoba memecah belah. Kamu tidak hanya menghina putriku, tapi juga ingin dia disalahkan atas anakmu. Berani sumpah kamu tidak pernah mengatakan itu, dan hina mantu. Citra, jika ayahmu terus begini, kamu tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah Sterling lagi. Citra, jika kamu batalkan pertunangan, ayah akan mengenalkanmu pada bakat muda yang lebih baik dari keluarga elit untuk kamu pilih. Arif, berhenti membuat keributan. Aku tidak percaya padamu. Apakah orang tua ini sudah gila? Apakah orang ini mati otak? Bakat muda? Keluarga elit? Siapa dia pikir dia? Citra, ayahmu telah berulang kali melampaui batas dengan keluarga Sterling. Kesabaran keluarga Sterling ada batasnya. Arif, apakah kamu harus memaksaku untuk memutuskan hubungan denganmu? Bagi keluarga Sterling, kau memutuskan hubungan dengan aku, ayahmu. Keluarga Sterling kami adalah keluarga kaya di Teluk Emas, nilai lebih dari 100 juta dolar. Dalam hal aset dan status, kami termasuk elit Teluk Emas. Kamu, seorang pedagang kaki lima yang pas-pasan, apa hakmu bicara seperti itu? Arif, kau terus bilang itu demi kebaikan Citra, tapi apa kau pikirkan bahwa begitu Citra menikah ke keluarga Sterling kami, dia akan hidup mewah seumur hidupnya, menikmati kekayaan, dan kemuliaan. Ini adalah sesuatu yang kamu, seorang cacat, tidak akan pernah bisa berikan dengan menjual barbeque seumur hidup. Apa kau benar-benar ingin secara pribadi menghancurkan impian putrimu menikah ke keluarga kaya? Dengan Citra menikahi orang seperti itu, apa yang kau kejar? Apa yang aku kejar? Bukankah mereka baru saja bilang, aku mengejar kekayaan dan kemuliaan. Aku ingin status dan kekuasaan, bukankah itu alasan yang cukup? Kau mau uang, aku bisa memberikannya padamu, kekayaan yang luar biasa. Kau mau ketenaran, aku bisa membuatmu terkenal di mana-mana. Kau mau status, aku bisa membuatmu tak tersentuh. Tuanku, hadiah murah hati yang tuanku suruh aku siapkan untuk putri Tuan Wan sudah siap. Apakah tuanku akan pergi sendiri? Untuk acara penting seperti itu, tentu aku akan hadir sendiri. Siapkan mobil. Sayang, ayahmu bukan psikopat, kan? Citra, jika kau tidak usir anjing gila ini, jangan harap aku akan sopan padanya. Pergi. Apa kau tidak dengar? Kau tidak diterima di sini. Kenapa kau masih tidak tahu malu berkeliaran? Sayang, jika kau harus memilih, kau akan memilih dia. Atau aku. Sayang, katakan padanya sekarang, pilih dia atau aku? Titik buruk rupa mana yang tidak ingin menjadi angsa? Arif, putrimu akhirnya punya kesempatan untuk menikah ke keluarga kaya. Kamu pikir dia akan melewatkannya? Hidup yang aku inginkan tidak bisa kamu berikan. Aku mengerti. Tahu kenapa? Kenapa putrimu tidak memilihmu? Kamu benar-benar pecundang, bahkan putrimu meremehkanmu. Meskipun kamu pecundang, putrimu pintar. Dia tahu bahwa hanya dengan menjauhi sampah sepertimu dia bisa terbang lebih tinggi dan pergi lebih jauh. Hidup sampai titik ini, sungguh menyedihkan. Kalau aku sudah membenturkan kepalaku di sini, dan mati. Itulah kenapa mereka bilang, orang yang menyedihkan biasanya punya sesuatu yang dibenci. Kamu yakin tidak akan menyesal? Bisa mendapat kehormatan menjadi menantu keluarga Sterling, aku sangat beruntung. Bagaimana mungkin aku menyesal? Tapi menjadi putrimu adalah aib terbesar dalam hidupku. Kamu dengar itu? Kamu hanya badut. Pergi dari sini. Jangan sentuh aku. Arif, mau apa kamu? Waktu aku dengar kamu akan bertunangan, aku sangat senang. Tapi aku tidak pernah berpikir akan sampai begini.
Dulu aku pernah bilang ke ibumu, pada hari pernikahanmu, akan ada pernikahan megah, gaun pengantin yang indah, seperti pernikahan putri, dirayakan oleh seluruh negeri. Tapi Citra, kamu sangat mengecewakanku. Citra, kamu sangat mengecewakanku. Arif ini benar-benar orang gila yang tidak ada harapan. Dan gaun pengantin yang indah juga, pernikahan besar. Kenapa dia tidak bilang saja dia adalah penguasa tertinggi? Hahaha. Kalau berita ini tersebar, bahkan anjing pun mati tertawa. Aku pikir kau benar-benar sakit kepala. Sayang, apakah ayahmu menyewa monyet untuk mengganggu kita? Bisakah kau berhenti bicara? Ini semakin konyol. Aku tahu persis siapa dirimu. Aku mohon, pergilah. Tetap di sini hanya mempermalukanku. Apa kau pikir ayah akan berbohong padamu? Bukankah itu benar? Aku bukan pewaris kaya, aku juga bukan putri keluarga elit. Hal-hal yang kau katakan ini, aku bahkan tidak berani memimpikannya. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Citra, apa yang dimaksud ayahmu adalah cukup jelas, bukan? Keluarga Su begitu mulia, keluarga Sterling tidak bisa mencapai setinggi itu. Citra, apakah ayahmu menonton terlalu banyak acara TV bodoh? Dia membayangkan dirinya seorang orang besar yang maha kuasa, kenapa dia tidak bilang saja dia dewa perang saat ini, Tuan Naga Biru? Bahkan dewa perang naga biru akan tunduk padaku. Sayang, ayahmu membual lagi. Bahkan dewa perang naga biru akan tunduk padanya? Kenapa dia tidak bilang dia yang hanya di bawah kaisar, Tuan Won yang di atas segalanya? Aku pikir, orang ini gila. Citra, jika kau tidak membawa ayahmu keluar dari sini sekarang, aku akan memanggil rumah sakit jiwa. Haruskah aku berlutut dan memohon padamu untuk melepaskanku? Lalu apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Dengan keadaanmu sekarang, bagaimana aku bisa percaya padamu? Sayang, bukankah sederhana? Jika dia punya nyali, suruh dia membuktikannya. Buktikan apa? Buktikan bahwa dia seorang. Pergi. Berhenti mempermalukan dirimu di sini. Membuktikannya, kau tidak bisa membuktikan apapun. Di mataku, kau bukan hanya ayah yang gagal, kau juga laki-laki yang gagal. Raja Selatan, Dewa Perang Naga Biru telah datang untuk memberi selamat kepada keluarga Sterling dan Davis atas pernikahan bahagia mereka. Hari yang penuh sukacita ini, dengan 10 juta dolar tunai, 1000 tile emas, kartu hitam, villa di Villa Teluk Naga, dan sepasang liontin giok. Semoga pasangan ini cinta abadi, dan panjang umur bersama. Dewa Perang Naga Biru. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewa Perang Naga Biru muncul? Di tempat kecil, seperti Teluk Emas kita. Mungkinkah? Karena demi keluarga Sterling. Sayang, kamu luar biasa. Kamu bahkan berhasil mengundang Dewa Perang Naga Biru. Ah, begitu. Ayahku dulu bertempur dalam perang, dan kenal semua orang penting. Kunjungan Dewa Perang Naga Biru pasti karena pengaruh ayahku. Sayang, kamu lihat itu. Bahkan Dewa Perang Naga Biru datang untuk memberi kita hadiah. Kamu tidak akan menyesal menikah denganku. Si cacat, sekarang kamu akhirnya lihat apa itu keluarga kaya, apa itu status, dan apa itu kekuasaan, kan? Kami keluarga Sterling punya koneksi di mana-mana. Bahkan Dewa Perang Naga Biru membawa hadiah besar. Kamu bisa ikut menikmati kemuliaan, tapi sekarang, kamu tidak akan mendapat sedikit pun dari makanan kami. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tahu keluarga Sterlingmu tidak punya kemampuan untuk memiliki naga biru sendiri datang untuk memberi hadiah. Dia tadi bicara omong kosong, aku biarkan saja, tapi sekarang Dewa Perang Naga Biru akan tiba, dia masih mengoceh omong kosong, dia minta mati. Dewa Perang Naga Biru akan segera datang, aku tidak ingin terlibat dengan orang gila ini. Jika kamu terus bertingkah gila, kamu akan membuat kita semua terbunuh. Keluarga inilah yang menyakitimu. Kenapa kamu belum mengerti, Orbai? Orang tua bangka, jangan keterlaluan. Tidak tahu malu. Usir dia keluar. Apa yang kamu lakukan? Dewa Perang Naga Biru tiba. Dewa Perang Naga Biru. Benar-benar dia. Ya ampun, dalam hidupku, aku benar-benar bisa melihat Dewa Perang Naga Biru. Berikan hormat kepada Dewa Perang Naga Biru. Salam hormat, Dewa Perang Naga Biru. Tuan Naga Biru menghormati kami dengan kehadirannya. Maaf kami tidak datang menyambut Anda. Tuan Sterling, putra Anda dan Citra telah menikah. Apakah Anda puas dengan hadiah yang saya kirim? Kehormatan apa yang dimiliki keluarga Sterling?
hingga menerima anugerah seperti ini? Keluarga Sterling, tua dan muda, sangat bersyukur. Arif, Tuan Naga Biru ada di sini, kenapa kau tidak berlutut? Citra, ayahmu, si gila itu, apakah dia bosan hidup? Jika dia ingin mati, jangan seret keluarga Sterling bersamanya. Berlututlah sekarang. Dewa Perang Naga Biru, orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sterling. Dia baru saja membuat keributan di sini, berniat merusak pesta pertunangan putraku. Orang ini gila. Saya akan memerintahkan seseorang sekarang untuk menangkapnya. Hukum dia bagaimanapun yang dianggap layak oleh Tuan Naga Biru. Rizky, apakah kau ingin mati? Tuan Naga Biru, apa maksudmu dengan ini? Kau tahu kenapa aku memberi hadiah-hadiah ini kepada keluarga Sterling? Bukankah itu karena ayahku yang sudah meninggal? Hamhah, siapa si ayahmu? Apa dia pantas aku datang jauh-jauh untuk mengantar hadiah? Citra, ini semua salah ayahmu, dia tidak menghormati Tuan Naga Biru, dan sekarang keluarga Sterling dalam masalah. Ya, itu dia. Semua salahnya. Arif benar-benar sampah. Sekarang dia telah menyinggung Dewa Perang Naga Biru, dan kita semua akan menanggung akibatnya. Citra, suruh ayahmu berlutut dan minta maaf kepada Tuan Naga Biru. Tunggu apa lagi? Berlutut. Arif, apa kau tidak takut kehilangan nyawa? Hahaha. Aku, Arif, hanya berlutut pada langit di atas dan orang tuaku di bawah. Selain itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak membuatku berlutut. Tuan Naga Biru lihat itu? Dia gila. Untuk keluarga Sterling, dia tidak ada hubungannya dengan kita. Kapan aku pernah bilang akan menyuruhnya berlutut? Apa? Lalu kenapa kau? Naga Biru memberi hormat, Arif. Citra, apa yang terjadi? Dewa Perang Naga Biru, dari semua orang, bukankah kau bilang ayahmu hanya seorang penjual barbeque? Aku tidak tahu apa yang terjadi juga. Mungkinkah Dewa Perang Naga Biru sebenarnya datang untuk dia? Tidak mungkin. Dia hanya seorang penjual barbeque. Dewa Perang Naga Biru itu sangat penting. Masa dia datang untuknya? Arif, siapa sebenarnya dirimu? Citra, percaya padaku sekarang? Ini, aku pernah bilang, kalau putriku menikah, dia akan punya gaun pengantin yang indah dan hadiah yang murah hati. Tapi keluarga Sterling tidak pantas mendapatkannya. Apa? Jadi kau masih pikir aku berbohong padamu? Arif, untuk menggagalkan pernikahanku dengan keluarga Sterling, kau melakukan segala cara. Hahaha. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, cukup. Aku tak akan pernah lupa bagaimana ibuku meninggal hari itu. Selama ini, apa kau tahu bagaimana keadaanku? Kau tidak tahu. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya menghabiskan hari di lapak barbeque rusakmu itu. Kau tak pernah merawatku saat kecil. Dan sekarang kau ingin berpura-pura mencintaiku hanya untuk menghancurkan pernikahanku. Arif, kau adalah pengecut tercela. Arif, biarkan aku bilang, hidupku milik keluarga Sterling, dan mati pun jiwaku milik mereka. Bahkan jika Dewa Perang Naga Biru mendukungmu, kau tak bisa memisahkan kami. Arif, keluarga Sterling sudah durhaka. Mari kita. Kau selalu bilang Prasetyo mencintaimu. Apa kau yakin dia benar-benar mencintaimu? Prasetyo, kau mencintaiku, kan? Tentu saja, Citra. Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Nah, hanya menikahimu, ya, aku akan memberimu kesempatan menikahi putriku, tapi dengan satu syarat, aku akan mengambil semua yang dimiliki keluarga Sterling. Jadi, masih mau menikahi putriku? Apa yang kamu akan gunakan untuk mengambil semua dari keluarga Sterling? Apalagi sebuah keluarga terkemuka kecil. Meskipun keluarga Sterling adalah keluarga bangsawan sejati, dengan satu kata saja, aku bisa membuat keluargamu lenyap begitu saja. Kau, Prasetyo, katakan padanya sekarang juga. Meskipun kau kehilangan segalanya, kau tetap akan menikahiku. tidak. Aku tidak setuju. Prasetyo, diam. Nak, jangan berani setuju. Keluarga Sterling memiliki aset ratusan juta, dan kita akan menjadi keluarga bangsawan. Perempuan seperti apa yang tidak bisa kau nikahi? Jika, demi perempuan ini, kau menyerahkan segalanya, keluarga kita hancur. Jika keluarga Sterling kehilangan uang dan kekuasaannya, bagaimana aku bisa mencintaimu? Apa maksudmu? Bukankah itu yang kau katakan padaku sebelumnya? Kau bilang kau mencintaiku. Citra, aku memang mencintaimu. Tapi kau lebih mencintai status dan uang keluarga Sterling. Benar? Citra, ini laki-laki yang terus berkata dia mencintaimu.
Apa kau yakin ingin menikahi orang seperti dia? Apa kau akan bahagia? Tidak, bukan begitu. Tidak mungkin. Arif, kau menghancurkan segalanya. Apa kau senang sekarang? Aku benci kau. Kalau ada apa-apa dengan putriku, kalian semua, keluarga Sterling, akan membayar harganya. Nak, Arif ini, siapa sih dia? Kenapa Dewa Perang Naga Biru bahkan mau mendengarkan dia? Ya, Nak, apa yang akan kita lakukan? Aku tidak tahu. Siapa sangka si cacat itu kenal dengan Dewa Perang Naga Biru? Kalian pernah dengar tentang perjamuan langit samudra, kan? Untuk menghormati Tuan Wan atas prestasi legendarisnya, mereka khusus mengadakan perjamuan langit samudra ini. Mereka juga akan mengundang banyak pahlawan pensiunan untuk hadir. Dewa Perang Naga Biru membela Arif kali ini. Mungkinkah mereka dulu kawan seperjuangan? Benar, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ayahnya Citra, dengan penampilannya yang menyedihkan, memiliki status istimewa? Kali ini hanya kebetulan. Aku juga berpikir begitu. Kita benar-benar kurang beruntung. Dewa Perang Naga Biru memberi begitu banyak hadiah. Sayang sekali. Itu semua kesalahan orang tua bangka itu. Kalau bukan karena dia, keluarga Sterling tidak akan kehilangan muka begitu banyak. Ayah, sekarang keadaan sudah seperti ini, apa yang harus aku lakukan dengan masalah hukumku? 3 hari dari sekarang adalah perjamuan langit samudra. Pada perjamuan besar yang akan datang, Tuan Wan akan memberikan gelar bangsawan kepada kami 4 keluarga besar. Maka keluarga Sterling kita benar-benar akan menjadi keluarga bangsawan. Masalah ini tidak akan lagi menjadi masalah. Ayah, itu bagus. Sedangkan si cacat itu yang membuat keluarga kita kehilangan muka, aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Tuanku, putri Anda benar-benar salah paham pada Anda. Saya yakin dia akan akhirnya mengerti niat baik Anda. Jiang Rou, aku sudah mengecewakannya. Lagi pula, aku tidak pernah menjadi ayah yang baik. Ayah, di mana kamu? Ngomong-ngomong, tuanku, keluarga Sterling bermuka dua. Haruskah aku mengeluarkan larangan terhadap keluarga Sterling, agar Teluk Emas membayar? Baiklah. Tidak untuk sekarang. Jika Citra tahu, dia hanya akan semakin membenciku. Pergi dan katakan padanya, aku akan hadir di perjamuan langit samudra, tapi aku punya satu syarat, yaitu putriku, Citra dinobatkan sebagai putri Citra. Aku sangat menyesal. Tapi aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku padamu. Hebat, tuanku. Putri Anda sudah menjadi putri sejak lahir, dia pasti akan setuju. Juga, ada satu hal lagi, aku perlu kamu menyelidiki. Apakah ini terkait dengan insiden di utara dari tahun lalu? Ya, aku sudah punya beberapa petunjuk. Ikuti saja petunjuk-petunjuk itu. Arif, ada yang salah. Citra dalam masalah. Arif, ini Maya, sahabat putrimu. Maya, meneleponku selarut ini. Di mana Citra sekarang? Arif, Citra bersamaku sekarang, dia sedih. Dan dia minum banyak, kami hanya 2 gadis bersama. Bisakah kau menjemputnya? Apa? Katakan di mana? Aku datang sekarang. Arif, apa yang kau lakukan di klub surga? Ningsih Smith, ada perlu apa ke sini? Bertemu 2 teman, ngomong-ngomong, awasi tamu yang baru masuk itu, nanti beritahu aku ruang VIP mana yang dia tempati. Baik, Ningsih Smith. Arif, kebetulan sekali. Apa yang kau lakukan di sini? Ikut reuni kelas juga? Chandra, sungguh kebetulan. Tapi aku tidak kesini untuk reuni. Aku kesini untuk putriku. Lupakan putrimu dulu. Kita sudah lama tidak kumpul. Ayo kita minum. Semuanya, lihat siapa yang kubawa. Teman sekelas lama tidak bertemu. Chandra? Siapa si cacat ini?
Gani, kamu memang mudah lupa. Ini Arif. Yang dulu bersaing denganmu untuk ratu kecantikan sekolah. Oh, kamu. Sekarang ngapain? Arif di Jalan Riverside, jualan sate, dan usahanya lumayan. Kapan saja luang? Ayo kita semua datang, dukung usahanya. Yo, aku ingat kamu dulu sosok penting di sekolah. Kok bisa sekarang jualan sate gini? Dan kakimu kenapa jadi cacat? Ini bukan Arif yang percaya diri dan semangat yang aku ingat. Hahaha. Chandra, kamu emang keterlaluan. Ini reuni kelas, tapi tidak sembarang orang boleh ikut. Tukang sate, kenapa kau undang dia? Benar, Chandra. Bukannya semua di sini orang penting? Pedagang kaki lima, ngapain dia di sini? Bukankah kita semua teman sekelas? Lagi pula, Arif bawa sate untuk kita. Semuanya, coba aja. Ini menjijikan banget. Kalau mau, silakan, tapi aku nggak mau. Bahkan anjing pun nggak mau makan ini, masa aku harus? Buang semua sekarang. Baunya bikin mual. Barang ini kelihatan menjijikan, siapa yang berani makan itu? Aku didistribusi makanan. Beberapa pedagang nakal, untuk menghemat uang, mereka bahkan pakai daging tikus di sate mereka. Barang ini mungkin terbuat dari daging tikus. Apapun yang kamu katakan, Arif bermaksud baik. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Chandra, kalau kamu pikir itu niat baik, kenapa kamu tidak ambil dan makan sendiri? Aku paham, kamu tidak mau memakannya. Salahku. Tidak apa, Li. Chandra, lupakan kali ini, tapi lain kali, jangan bawa sembarang orang. Ya, kalau tidak lain kali, petani, tukang sapu jalanan, semua akan datang berdatangan. Menurunkan kelas kita. Arif tidak datang ke sini hanya untuk kita. Dia datang ke klub surga mencari putrinya. Wow, aku tidak menyangka. Kamu, Arif, benar-benar punya anak perempuan, tapi sayang sekali. Bunga, tidak bisakah kamu bicara sedikit lebih sopan? Arif tidak melakukan apa-apa padamu. Kenapa kamu selalu memusuhinya? Chandra, apa maksudmu dengan itu? Apa yang membuatmu berpikir aku memusuhinya? Omong-omong, Arif, bagaimana kamu bisa mencari putrimu di sini? Mungkinkah putrimu bekerja di sini? Hahaha. Aku ingat Putra Gani adalah manajer umum klub malam itu. Jika putrimu bekerja di klub surga, Putra Gani bisa menjaganya. Dengan begitu, tip yang dia dapat akan jauh lebih banyak dari yang lain. Arif, ayolah, bersulang untuk Gani. Selama pelai putrimu tidak jelek, Putra Gani tinggal bilang untuk menjadikannya gadis teratas. Itu mudah sekali. Hahaha, Arif, jika kamu minum bersamaku, nanti aku telepon anakku dan suruh dia mencarikan putrimu beberapa klien. Hei, jangan menyebarkan gosip. Arif tidak pernah bilang putrinya bekerja di klub surga. Klub surga dikenal sebagai KTV kelas atas. Jika dia di sini bukan untuk bekerja, apa dia di sini untuk menyewa pria penghibur? Memang begini keadaannya sekarang. Putri orang miskin. Kalau dia sedikit cantik, siapa yang tidak pernah kerja di klub malam? Kamu sudah selesai? Arif, apa maksudmu? Kami hanya bercanda. Dan sekarang kamu membanting meja? Kamu bisa mengejekku karena penjual sate atau cacat, tapi jangan kau berani menghina putriku. Ya, jangan menyebarkan gosip seperti itu. Chandra, kita sudah berteman bertahun-tahun, jika kamu terus membela si cacat ini, maka di reuni kelas mendatang, kamu tidak diundang. Demi masa lalu, aku datang ke reuni ini. Jika aku tahu kalian semua adalah sampah, pasti aku tidak akan menginjakan kaki di tempat sialan ini. Arif, apa maksudnya itu? Jika kamu berani mengomongkan sampah tentang putriku sekali lagi, aku akan merobek mulutmu. Arif, itu sudah keterlaluan. Orang yang saya bicarakan. Termasuk kamu. Haha, Arif. Kamu benar-benar pikir kamu masih jagoan di sekolah? Zaman sudah berubah. Sekarang kamu hanya seorang cacat yang jual barbeque. Tepat sekali. Jika saya menghormatimu, kamu adalah seseorang. Jika tidak, kamu bukan siapa-siapa. Arif, minta maaf sekarang juga. Arif,
Kamu tidak bisa sombong di sini. Berlutut dan minum anggur ini, atau pergi dari sini sekarang. Bagaimana jika tidak? Maka kamu tidak akan keluar dari pintu itu. Baik. Kalau begitu aku ingin melihat, bagaimana kamu akan menghentikanku. Siapa kamu sebenarnya? Permisi, aku minum terlalu banyak. Salah kamar. Citra, Maya bilang kamu sudah minum, aku sudah mencari kamu kemana-mana, aku tahu kamu benci aku, tapi jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Pergi, tinggalkan aku sendiri. Arif, putrimu mabuk begini, dan kamu masih bilang dia bukan wanita penghibur? Kamu bilang ke mereka aku wanita penghibur. Citra, jangan dengar mereka. Tidak bisakah kamu mengakuinya? Anakku adalah manajer klub surga. Entah kamu wanita penghibur atau bukan, aku akan tanya anakku dan cari tahu. Arif, salahkan dirimu sendiri karena menjadi pecundang. Kalau kamu sukses, apakah putrimu akan bekerja di klub malam? Hahaha. Arif, putrimu lebih terbuka darimu. Ayo, gadis. Tenggak botol ini, dan uang ini milikmu. Hahaha. Baiklah. Lepaskan aku. Citra, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Dengan ayah yang hanya menurunkan aku, tapi tidak pernah membesarkan aku, apa hakku untuk merendahkan diriku sendiri? Arif, untung kamu punya anak perempuan. Jika aku anak laki-laki, aku bahkan tidak akan punya hak untuk merendahkan diriku sendiri. Citra, ayah tidak bermaksud begitu. Pukul aku, ayo, bunuh aku kalau bisa. Keluarga Sterling tidak menginginkanku, aku tidak ingin hidup lagi. Bunuh aku. Citra, apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Arif, si cacat, kau bukan hanya seorang pecundang, bahkan putrimu meremehkanmu. Jika aku yang mengalaminya, aku sudah membenturkan kepala ke tembok dan mati. Diam. Apa? Aku tidak akan diam. Berani kau memukulku? Ini, ambil uangnya, nak. Mulai hari ini, aku adalah ayah angkatmu. Aku akan memperlakukanmu lebih baik dari ayah kandungmu. Pasti. Gani, kau mati. Arif, kau gila. Dasar sampah, berani kau memukul Gani. Arif, kau sungguh berani. Anak Gani adalah manajer umum klub surga. Dia mencari mati. Kau berani memukulku? Kau mati. Lihat saja bagaimana kau akan membunuhku. Nak, aku dipukuli. Tepat di klub surga. Bawa anak buahmu dan bunuh orang ini. Arif, anakku adalah manajer umum klub surga. Hari ini kau mati. Mati. Siapa yang mencari mati, berani menyentuh ayahku? Siapa yang mencari mati? Berani menyentuh ayahku? Nak, itu dia. Ini Arif. Dia memecahkan botol di kepalaku. Ayah, jangan khawatir. Tidak ada yang berani macam-macam di daerahku. Kamu yang memukul ayahku? Benar, aku yang melakukannya. Berani menyentuh ayahku? Kamu tahu aku siapa? Aku tidak tahu siapa kamu. Dan aku tidak perlu tahu. Mulut Gani kotor, jadi dia pantas mendapatkannya. Arif, hari ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan menyuruh anak buahku menyiksa putrimu sampai mati. Kamu mencari gara-gara. Berani memukul ayahku? Kamu mencari gara-gara. Tangkap dia. Bunuh dia. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun pada Arif tidak akan keluar dari pintu itu. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu campuri urusan keluarga Wang? Gadis kecil. Aku peringatkan kamu, kamu tidak akan sanggup menghadapi ini. Kita lihat saja konsekuensi apa yang ada di klub surga yang aku, Ningsih, tidak bisa tangani. Arif ada di bawah perlindunganku, siapapun yang menyentuhnya berurusan denganku, Ningsih. Haha, gadis kecil, kamu tahu siapa aku? Dan tahukah kamu siapa anakku? Percayalah, satu ucapan dari anakku dan kamu tidak akan bisa keluar dari pintu depan klub surga. Oh, ya? Siapa anakmu? Anakku bukan hanya manajer umum klub surga. Dia juga seorang pemegang saham. Selain dia, siapa lagi yang berani berkata begitu? Arif, aku tidak menyangka ada yang akan membantu pecundang sepertimu. Jelas, wanita itu bukan wanita baik-baik. Ayo, bicara, dari lokalisasi mana kau dapatkan pelacur ini? Mulutmu sangat kotor, mau kusobek bibirmu. Jalang, aku bunuh kau. Ayah, diam sekarang. Jadi kamu manajer umum klub surga. Ayo, katakan padanya apa yang terjadi jika kau main-main di klub surga.
Nona Ningsih, apa yang membawamu ke sini? Anak Gani adalah manajer umum klub surga. Dia sangat ketakutan sampai berlutut. Siapa sih wanita ini? Apa? Dia Nona Ningsih dari keluarga Smith. Keluarga Wang kali ini sudah keterlaluan. Nona Ningsih, salah tembak. Aku buta dan tidak mengenalimu. Anakmu sudah berlutut. Apakah kau pikir kau masih berhak untuk berdiri dan bicara denganku? Nona Ningsih, tolong bersikap dewasa dan maafkan aku. Aku gegabah dan bicara sembarangan. Kuharap kau bisa melupakan masa lalu dan biarkan ini berlalu seperti tidak masalah. Nona Ningsih, ayahku terlalu gegabah. Mengingat tahun-tahun pengabdianku dan kerja keras di klub surga, tolong maafkan kami kali ini. Hah? Kau menghina Arif? Jadi kenapa kau memohon padaku? Pergi memohon pada Arif. Arif, ayolah, kita teman sekelas. Sudahlah, lupakan saja. Saya minta maaf. Ya, Arif, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak melupakannya saja? Kita sering bertemu. Tidak perlu membuatnya canggung. Jadilah orang yang lebih dewasa dan lupakan saja. Kamu suruh aku jadi orang yang lebih dewasa? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengatakan itu padaku? Saat aku memperlakukan kalian seperti teman sekelas, kalian menindasiku dan memperlakukan aku seperti orang bodoh. Kenapa kalian tidak menyuruhnya menjadi orang yang lebih dewasa? Arif, apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku? Minuman yang kau berikan padaku sebelumnya, aku kembalikan. Minumlah, kalau begitu aku lepaskan kamu. Arif, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Saat kamu menindasiku tadi, kenapa kamu tidak bilang kamu keterlaluan? Arif, jangan lupa kau hanya seorang cacat penjual barbeque. Nona Ningsih bisa melindungimu untuk saat ini, tapi tidak selamanya. Jika aku ingin kau mati, ada 100 cara. HMPH. Aku ingin melihat 100 cara apa yang kau punya untuk membunuhku. Kau tahu siapa saudara angkatku? Presiden Vito dari Sindikat Emas Hitam Teluk Emas. Aku baru saja menelponnya. Dia akan segera membawa anak buahnya ke sini. Kusarankan kau melepaskanku sekarang. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan bisa kau tangani. Ah, Vito dari Sindikat Emas Hitam. Dia adalah bos teratas di Teluk Emas. Arif dalam bahaya. Dengan status Vito, dia tidak akan menunjukkan rasa hormat pada Nona Ningsih. Presiden Vito ada di sini. Vito, kalau kamu tidak segera datang, aku akan dipukuli sampai babak belur. Di Teluk Emas, ada seseorang yang berani mengganggu saudaraku? Vito, Arif ada di bawah perlindunganku. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu berhadapan dengan keluarga Smith. Di Teluk Emas. Mungkin orang lain takut pada keluargamu, tapi di mataku, keluargamu tidak berarti apa-apa. Arif sekarang dalam masalah besar. Mereka menyuruhnya melepaskannya, tapi Vito menolak. Sekarang dia menggali kuburnya sendiri. Orang picik mendapat jalannya, dan merasa dirinya hebat. Lihat dia sekarang. Kacau, kan? Di sini. Ini dia. Vito. Jadi kamu harus membalaskan dendam untukku. Paman Vito. Ayahku sudah setua ini, dan kepalanya luka parah. Sekarang kamu hanya punya 2 pilihan. Patahkan kakimu sendiri, atau berlutut dan minta maaf. Pilih salah satu. Vito, demi keluarga Smith, bagaimana kalau kita hentikan masalah ini? Hentikan? Tentu. Jika Nona Ningsih bersedia menghabiskan malam denganku, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan melepaskan bocah ini. Kau bajingan. Hamhaha, Nona Ningsih, kau harus mengerti sesuatu. Saudara-saudaraku bukan sembarang orang yang bisa kau pukul. Arif, pria macam apa yang bersembunyi di belakang wanita? Jika kau punya nyali, keluarlah. Bukankah kau tadi sombong sekali? Arif dalam masalah sekarang. Dia pantas mendapatkannya, bersikap sombong. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Nona Ningsih, terima kasih telah membelaku, tapi biarkan aku mengurus ini. Vito, lihatlah siapa diriku sebenarnya. Arif, apakah kau masih berpura-pura di depan kami? Bukankah kau hanya seorang penjual barbeque cacat? Ah. Vito, aku bilang kau pukul dia, kenapa kau pukul aku? Bajingan. Kalau mau mati, jangan seret aku. Apa yang terjadi? Bukankah Vito saudara angkat Gani? Apa karena Arif? Paman Vito, apa kau salah? Ini ayahku. Aku pukul ayahmu. Bukankah kalian berdua saudara darah? Hamha.
Bilang satu kata lagi dan aku bunuh kau. Arif. Arif. Siapa sebenarnya Arif? Ini. Vito ternyata berlutut di depan Arif. Bukankah Arif hanya penjual barbeque? Kenapa Presiden Vito begitu takut padanya? Vito. Lihat betapa sombongnya kau. Aku pantas mati karena tidak mengenali kehebatanmu. Hukum aku, Arif. Bukankah kau tadi mau membunuhku? Aku beri kau kesempatan. Ayo. Arif, aku salah. Kami salah. Lepaskan kami kali ini. Jika kau lepaskan aku dan anakku, aku setuju syarat apapun. Minum gelas anggur itu, dan aku lepaskan kau. Arif, kamu sudah minum. Sekarang, bisakah kamu melepaskan kami? Arif, kami tadi salah. Kami minta maaf, oke? Ya, Arif. Kalau ada yang salah, itu Gani. Dialah yang menyuruh kami. Chandra, mulai sekarang, orang-orang ini tidak layak kita urus. Arif, kamu benar. Apa kamu akan bilang lagi itu demi kebaikanku? Beraninya kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Aku dengar tentang pertunanganmu dengan Prasetyo. Aku kenal Prasetyo. Dia orang yang buruk. Ayahmu hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Diam. Apa hakmu ikut campur urusan keluarga kami? Kamu terus bilang minta maaf padaku, minta maaf pada ibuku, dan ini cara kamu menebus kesalahan padanya? Jika ibuku tahu kamu menemukan wanita seperti ini, dia akan menangis di kuburnya. Ayo, pukul aku. Kenapa berhenti? Arif, jangan bertindak gegabah. Putrimu baru saja kebanyakan minum. Berhenti berpura-pura, memuaskan. Jika kamu mengikutiku lagi, aku akan bunuh diri di depanmu. Meskipun Arif terlihat biasa dan tidak menonjol, bahkan Vito memperlakukannya dengan hormat. Dia tidak mungkin hanya orang biasa. Jika Nona Ningsi, terima kasih atas bantuanmu tadi. Arif, aku tidak benar-benar membantumu banyak. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Ngomong-ngomong, boleh aku tanya kenapa Vito sangat takut padamu? Aku tahu sedikit ilmu bela diri. Belum lama ini, aku memberinya pelajaran. Oh begitu, pantas saja kamu sangat terampil. Arif, apa kamu minum alkohol? Tidak, aku tidak. Kalau begitu, kamu bisa antar aku pulang. Baiklah. Arif, apa kamu takut aku akan memakanmu hidup-hidup? Baiklah, aku akan mengantarmu. Arif, maaf merepotkan. Nona Ningsi, jangan berkata begitu. Jika ada yang harus berterima kasih, itulah aku. Bagaimanapun, hari sudah malam, aku harus pergi. Hei, tunggu. Nona Ningsi, ada yang lain? Toilet di rumahku tersumbat. Bisakah kamu membantuku memperbaikinya? Perbaiki toilet? Arif, bisakah kamu melakukannya? Kecuali pipanya pecah, akan baik-baik saja. Nona Ningsi, toiletnya sudah diperbaiki. Terima kasih, Arif. Maafkan aku, pakaianmu jadi kotor. Ini pakaian ayahku, sebaiknya cepat ganti. Arif, bagaimana kamu bisa punya banyak luka? Dari medan perang. Apa? Maaf, aku membuatmu takut? Tidak sama sekali. Itu adalah medali seorang pria. Ngomong-ngomong, Arif, duduklah. Aku mau mandi dulu. Mandi? Joko, meskipun aku tidak bisa memutuskan siapa yang akan kunikahi, aku bisa memutuskan siapa yang mendapatkan tubuhku dan siapa yang tidak. Ningsi, apa yang sedang kamu lakukan? Arif, bisa kamu minum bersamaku? Nona Ningsi, ya. Arif, kamu tidak akan menolakku, kan? Nona Ningsi, kamu salah paham. Anggur merah, oke. Apapun boleh.
Bersulang. Nona Ningsih, kita sudah cukup banyak minum, aku harus pergi sekarang. Ah, Arif, kenapa kamu tidak menginap malam ini? Nona Ningsih, kamu sudah terlalu banyak minum. Arif, apa kamu juga meremehkanku? Nona Ningsih, ada yang mengganggu pikiranmu? Kamu bisa bilang padaku, mungkin aku bisa membantumu. Kamu tidak bisa membantuku. Tidak ada yang bisa membantuku. Bisnis keluarga kami sedang bermasalah. Keluargaku, demi kepentingan keluarga, memaksaku menikah dengan keluarga Vino, menikahi seorang bajingan. Daripada menikah dengan pria itu, aku lebih baik memberikan diriku kepada... Nona Ningsih, jangan lakukan itu, bukannya. Ini tidak mungkin diatasi. Tidak mungkin. Daya ungkit terhadap keluarga kami ada di tangan orang itu. Kecuali ada orang berkuasa besar yang membantu, tidak ada yang bisa menolongku. Orang berkuasa besar, Nona Ningsih, mungkin aku bisa membantumu. Arif, apa kamu serius? Di mana kita bisa cari orang besar seperti itu? Bahkan jika kita kenal, kenapa mereka mau membantuku? Aku bisa membantumu. Kamu? Arif, hatimu baik, tapi tetap saja, kamu hanyalah orang biasa. Tunggu, Arif, maksudmu kamu akan menyamar sebagai orang besar, agar keluarga Vino berpikir dua kali. Arif, itu ide yang brilian. Coba aku pikir, siapa orang yang paling tepat untuk kamu tiru? Aku punya ide. Belum lama ini, negara Samudra mengangkat dewa perang baru, yang disebut Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Katanya Dewa Perang Kura-Kura Hitam ini tidak pernah muncul di depan umum. Arif, kamu pernah bertugas di militer, dan kamu punya wibawa, jadi kenapa kamu tidak berpura-pura menjadi Dewa Perang Kura-Kura Hitam? Aku? Pura-pura jadi Dewa Perang Kura-Kura Hitam? Aku yang setara raja, Tuan Wuan, yang di atas segalanya, dan kau suruh aku meniru bawahanku sendiri? Tapi setelah bertahun-tahun menyendiri, aku bahkan belum pernah bertemu Dewa Perang Kura-Kura Hitam yang baru diangkat itu, dan dialah penerima manfaat terbesar dari pertempuran utara. Mungkinkah dia pengkhianat itu? Arif, ini terlalu merepotkan untukmu. Lagi pula, berpura-pura menjadi Dewa Perang Kura-Kura Hitam adalah pelanggaran serius. Tapi jangan khawatir, aku hanya perlu kamu berpura-pura selama 1 hari. Tidak merepotkan, hanya penasaran. Apakah ini akan berhasil? Tentu saja akan berhasil. Asalkan kita tidak ketahuan, ini akan berhasil. Dan Arif, menurutku gayamu benar-benar cocok sebagai Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Ningsih, tapi aku masih tidak mengerti, aku berpura-pura menjadi Dewa Perang Kura-Kura Hitam, bagaimana itu membantumu? Oh, Arif, kenapa kamu tidak mengerti? Maksudku, aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Kamu memintaku berpura-pura menjadi Dewa Perang Kura-Kura Hitam sudah gila, dan sekarang kamu ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu. Tidak mau. Orang-orang akan melihat dan tahu aku tidak bisa menjadi pacarmu. Lagi pula, aku ini cacat. Aku suka pria dewasa. Apa salahnya dengan itu? Ya? Baiklah. Hanya 1 hari, ingat. Terima kasih, Arif, sudah putus. Tuanku, putri Anda dalam masalah. Apa? Sayang, kalau kita lakukan ini dan tunanganmu tahu, gimana kamu jelasin ke dia? Terus kenapa kalau dia tahu? Di pesta pertunangan, dia mempermalukanku. Kalau dia tidak masih berguna bagiku, sudah kuusir dia dari dulu. Prasetyo, sudah kubilang, Citra itu cuma punya body, otaknya kosong. Selain agak cantik, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dibanding kamu, sayang, jalan Citra itu bukan apa-apa. Prasetyo, kita baru bertunangan, dan kamu sudah selingkuh. Apa kamu punya peri kemanusiaan? Citra, kamu berani bicara soal pesta pertunangan? Beruntung aku tidak membalas dendam padamu. Ah, Prasetyo, siapa jalang ini? Citra, kamu mau mati. Prasetyo, kamu pukul aku. Pukul kamu? Beruntung aku tidak membunuhmu. Salahkan ayahmu. Kamu seharusnya menjadi istri orang kaya, tapi dia menghancurkannya. Prasetyo, kamu bilang cinta padaku, kenapa kamu perlakukan aku begini? Cinta kamu? Aku memang mencintaimu, tapi siapa bilang aku akan mencintaimu seumur hidup? Sekarang, aku pacar Prasetyo, dan kamu cuma pecundang menyedihkan yang dibuang. Prasetyo, aku salah, maafkan aku. Apa kita tidak bisa hidup bahagia bersama? Jangan khawatir,
Aku tidak akan menghubungi ayahku lagi. Pergi. Sudah terlambat. Enyah dari hidupku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Citra, dengar, pergi dari sini sekarang. Berhenti mengganggu hidupku bersama Prasetyo. Ini salahmu, ini semua salahmu. Hentikan. Sentuh dia lagi, akan kubunuh kamu. Kalau kamu sentuh anakku, akan kubunuh kamu. Wah, siapa nih? Jadi ini dia ayahmu yang cacat, ya? Citra, apa kau tidak benci pada ayahmu? Kenapa kau malah membiarkan dia membelamu? Orang tua bangka, aku sudah tidak mau anakmu lagi. Bawa dia pergi. Cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Citra, jangan bicara. Ayah akan urus ini untukmu. Orang tua bangka, kau berani memukulku? Kau tahu siapa Prasetyo? Kau berani memukulnya? Kau mencari mati. Diam. Ini wilayah keluarga Sterling. Kau sentuh aku lagi, kau tidak akan keluar dari gerbang ini hidup-hidup. Penjaga, masuk ke sini. Sekarang. Orang tua bangka, berlututlah di depanku hari ini dan jilat sepatuku sampai bersih. Kau memang mencari masalah. Di pesta pertunangan, demi putriku, aku mengampuni keluarga Sterling. Tapi kau tidak boleh menyentuh putriku. Bunuh orang tua bangka ini untukku. Sekarang. Sekarang juga. Prasetyo, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Terlambat untuk memohon sekarang. Aku tidak hanya tidak akan membiarkan ayahmu pergi, kamu juga tidak akan pergi tanpa cedera. Citra, jangan khawatir. Sampah seperti dia tidak bisa menyakitiku. Jangan campuri urusanku. Aku mohon padamu. Pergi saja, ku mohon. Dia menyakitimu. Aku tidak akan membiarkannya lepas. Citra, ayahmu sendiri yang menyebabkan ini. Tangkap dia. Pergi saja. Jika kau menyentuh Arif sedikit pun, aku akan memusnahkan keluarga Sterling, setiap orang dari mereka. Presiden Vito, apa yang membawamu ke sini? Kau berani menyentuh putri Arif? Kau benar-benar tidak takut mati. Vito, kau yakin ingin memihak pecundang ini melawan keluarga Sterling? Jika kau membawa anak buahmu dan pergi sekarang, aku bisa berpura-pura kau tidak pernah di sini, HMPH. Kau pikir kau siapa, dan apa sih keluarga Sterling itu? Kenapa aku harus menghormatimu? Kamu berani memukulku, Vito? Aku peringatkan kamu, keluarga Sterling adalah salah satu dari 4 keluarga besar Teluk Emas. Segera, Tuan Wan akan hadir di perjamuan Langit Samudra, untuk menganugerahkan gelar bangsawan kepada 4 keluarga besar kita. Maka keluarga Sterling akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka. Tidak peduli sekuat apa geng harimau hitammu, beranikah kamu melawan keluarga bangsawan kami? Di depan Arif, apalagi keluarga bangsawan, bahkan jika keluargamu Sterling adalah keluarga aristokrat, kamu tetap tidak berarti. Kamu yakin ingin memutus hubungan dengan keluargaku, demi si cacat ini? Berlutut. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, Arif. Dan aku tidak tahu kenapa Vito membelamu. Tapi kamu telah menyinggung perasaanku, kamu mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Citra, kamu harus tahu harga dari melawanku. Kamu akan menghadapi konsekuensinya. Aku tidak peduli siapa kamu, siapapun yang berani menyentuh putriku, layak mati. Kamu gila. Kamu gila. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Maaf. Tolong, jangan bunuh aku. Citra. Demi cinta yang pernah kita bagi bersama, suruh ayahmu berhenti. 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 Citra, di saat seperti ini, kamu masih membela bajingan ini? Tidak, kau tidak boleh membunuhnya. Prasetyo baru saja kehilangan kendali, beri dia satu kesempatan terakhir. Prasetyo, jika kamu berjanji akan berubah mulai sekarang, dan selalu mencintaiku, aku akan membujuk ayahku untuk melepaskanmu. Citra, aku cinta kamu. Aku salah sebelumnya. Aku sudah gila. Maaf. Kau dengar itu,
Prasetyo bersumpah, dia akan memperlakukanku dengan baik mulai sekarang. Lepaskan dia sekarang. Dia tidak mencintaimu sama sekali. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia akan mengatakan apa saja. Prasetyo sudah meminta maaf padaku, apalagi yang kau inginkan? Apakah kau begitu tega, hingga harus mengambil semua yang kucintai dari diriku hanya untuk merasa puas? Citra, percayalah, aku akan berubah. Arif, jika kau membunuhku, Citra akan patah hati. Bagaimana jika aku tetap membunuhnya? Maka aku akan membencimu selamanya. Kamu? Hentikan, Prasetyo selalu baik padaku. Jika bukan karena dirimu, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Ini semua salahmu. Hah? Jadi di matamu, aku tidak sepenting dirinya, kan? Aku mengerti. Cukup, mulai sekarang, lakukan sesukamu, aku tidak akan menghentikanmu lagi, tapi kau sudah dewasa. Kau harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Apapun konsekuensinya, kau harus menanggungnya sendiri. Jika kau pernah menyakiti sehelai rambut pun dari anakku, akan kurebut nyawamu yang hina ini. Arif, tenanglah. Aku tidak akan berani lagi. Orang tua bangka, sekarang Tito mendukungmu, aku tak bisa menyentuhmu. Tapi begitu Tuan Won menjadikan keluarga Sterling sebagai bangsawan, akan kubunuh kalian berdua. Jaga dirimu baik-baik. Prasetyo, sekarang bisakah kau usir perusak rumah tangga ini? Kau bilang tadi kau akan mencintaiku selamanya. Citra, kau bodoh sekali. Jika aku tidak mengatakan itu, ayahmu akan mencincangku. Kau sangat naif. Prasetyo mencintaiku. Kau tidak lebih dari seorang jalang. Kau. Prasetyo, itu bukan yang kau katakan tadi. Citra, jangan sentuh aku. Kalau tidak, si cacat tua itu akan mengejarku dengan pisau. Apa aku akan berkata begitu? Begitu keluarga Sterling menjadi bangsawan, dialah orang pertama yang akan kutumpas. Pengawal, seret dia keluar. Tidak, Prasetyo, kau tak boleh melakukan ini padaku. Psikopat sekali. Bagaimana mungkin aku tertarik pada jalang seperti itu? Tuanku, perjamuan langit samudra adalah besok malam. Maka tuanku sendiri yang akan menjadi tuan rumah upacara pengangkatan bangsawan untuk 4 keluarga besar Teluk Emas. Selain itu, untuk menghormati pencapaian gemilang tuanku, Yang Mulia telah meminta pengrajin terbaik di negeri ini untuk menempa khusus pedang suci Waan untuk tuanku. Kau sangat perhatian. Tapi mengenai gelar bangsawan, aku rasa agak tidak pantas. Mohon pencerahan, tuanku. Para kepala 4 keluarga besar Teluk Emas telah bertarung bersamaku selama bertahun-tahun, dan berjasa besar. Mereka layak dijadikan bangsawan, tapi tahun-tahun hidup nyaman telah membuat mereka kehilangan semangat prajurit. Mereka juga mengembangkan gaya hidup sombong dan boros. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran yang baik. Lalu bagaimana rencana tuanku untuk memberi mereka pelajaran? Perjamuan langit samudra adalah sebuah kesempatan. Arif, masuk, kita akan terlambat. Nona Smith. Sekarang kau akan memerankan dewa perang kura-kura hitam, pacar laki-lakiku, jadi kau harus panggil aku Ningsih. Ya. Oke, Ningsih. Tapi Nona Smith, kalau aktingku kurang meyakinkan, kau tidak bisa salahkan aku. Percaya penilaianku, aku tidak salah. Tuan dan Nyonya Smith, di mana Ningsih? Dia belum datang? Joko, jangan khawatir. Aku sudah menelepon dan memberitahu Ningsih. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan sekarang. Bagus. Joko, pernikahanmu dengan putriku sudah pasti. Setelah jadi, lahan, di ujung barat. Tuan Smith, jangan khawatir. Setelah Ningsih menikah denganku, kita akan menjadi keluarga. Mengenai proyek di ujung barat, kalau kami tidak bekerja sama dengan keluargamu, siapa lagi yang akan kami ajak kerja sama? Bagus, Joko, kau dan Ningsih sangat cocok, dijodohkan. Menitipkan Ningsih padamu membuat kami tenang. Joko, Ningsih sudah datang. Sekarang terserah padamu. Ningsih, aku sudah menunggumu 3 tahun. Nikahi aku. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Sayang, katakan ya, dia sudah menunggumu selama 3 tahun, pria sebaik dia 1 dari sejuta. Keluarga Smith dan Van sudah akrab selama beberapa generasi, jadi wajar saja, dan waktunya tepat. Sayang, jangan ragu-ragu. Ningsih, aku sudah suka padamu sejak kecil. Asal kau setuju menikah denganku, akan kuberikan apapun. Bahkan bintang, akan kuambil untukmu. Joko, kau sungguh tak tahu malu.
Jangan pikir aku tidak tahu berapa banyak gadis polos yang kau hancurkan, Joko. Joko, biar ku jelaskan, aku tidak menyukaimu. Yang kau lakukan hanya membuat aku semakin membencimu. Ningsih, apa yang kau bicarakan? Ningsih, jaga bicaramu. Ningsih, kenapa kau tidak menerimaku saja? Beri aku kesempatan. Dan sampai akhir zaman pun, aku akan menunggumu. Jangan repot-repot menunggu. Aku sudah punya seseorang. Apa? Kau suka seseorang? Mustahil. Aku kenal semua orang di sekitarmu, kau pasti berbohong. Aku tidak berbohong. Katakan siapa dia. Aku ingin melihat pria seperti apa dia. Pria yang kusukai bukanlah pewaris kaya. Yang kusukai adalah pahlawan yang bertarung di medan perang melindungi negara kita, pacarku. Dia adalah yang baru diangkat pahlawan tak tertandingi dari negara samudra, Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Bagaimana mungkin? Ningsih, Dewa Perang Kura-Kura Hitam adalah tokoh terkemuka. Bagaimana bisa dia jadi pacarmu? Ya, sayang, berhenti bercanda dengan kami. Dewa Perang Kura-Kura Hitam ada di sini. Akhirnya tiba. Dewa Perang Kura-Kura Hitam ada di sini. Sayang, dia. Dia adalah Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Arif berdandan cukup meyakinkan, ya, auranya sangat kuat. Tapi kaki Arif. Joko, apa kamu tidak penasaran siapa pacarku? Itu dia, Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Tidak mungkin. Oh, sayang, bagaimana kamu bisa kenal dengan Dewa Perang Kura-Kura Hitam? Sebaiknya kamu tidak bercanda dengan kami. Menyamar sebagai Dewa Perang adalah kejahatan serius. Aku ini Tuan Wan yang agung, dan kau menyuruhku berpura-pura menjadi bawahanku sendiri. Jika tersebar kabar, para orang tua itu pasti akan tertawa terpingkal-pingkal. Ningsih, aku tahu kau tidak suka padaku, tapi kau tidak perlu mempermainkanku dengan cara murahan seperti ini. Terserah kamu. Aku tidak membawanya ke sini untuk menjelaskan kepadamu. Ayah dan ibu, aku sudah punya pacar, jadi jangan desak aku menikah lagi. Tuan dan Nyonya Smith, jangan tertipu oleh dia. Dia palsu. Orang ini pasti penipu. Orang seperti apa Dewa Perang Kura-Kura Hitam itu? Bagaimana mungkin dia adalah seseorang yang bisa kita temui dengan mudah? Ningsih, apa kau gila? Apa kau tahu membiarkan seseorang menyamar sebagai Dewa Perang adalah kejahatan serius? Jika ketahuan, keluarga Smith kita akan hancur. Aku tidak peduli berapa banyak Ningsih membayarmu untuk menyewa, lebih baik kau mengaku. Jika aku tahu, kau akan mendapat masalah besar. Siapa kau kira dirimu? Berbicara padaku seperti itu? Pengawal. Tampar wajahnya. Arif, kamu keren banget. Kamu tahu siapa aku? Kamu pasti mencari mati, berani mukul aku. Ada masalah? Kalau gitu, pukul lagi saja. Kamu bajingan, aku akan bunuh kau. Joko, pacarku adalah Dewa Perang Kura-Kura Hitam yang asli. Kamu berani menyentuhnya? Apa kau tidak takut keluargamu semua dihukum mati? Tuan dan Nyonya Smith, apa kalian benar-benar akan membiarkan Ningsih membuat keributan seperti ini? Ningsih, katakan pada ayah. Apakah semua ini diatur olehmu? Ya, Ningsih, jujurlah pada ibu. Apa benar kamu tidak ingin menikah dengan Joko? Itu sebabnya kamu bikin keributan. Ayah dan ibu, kapan aku pernah berbohong kepada kalian? Ningsih, kamu bilang dia Dewa Perang Kura-Kura Hitam, maka dialah Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Apa bukti yang kamu punya, bahwa dia benar-benar nyata? Oh tidak, bagaimana aku harus membuktikan bahwa Arif itu nyata? Tanpa bukti apapun, mengapa kami harus percaya padanya? Ini token Dewa Perang. Arif, kamu pintar sekali. Tapi, bagaimana dia bisa mendapatkan token Dewa Perang itu? Token Dewa Perang, hanya Dewa Perang yang bisa memilikinya. Token ini bisa memerintahkan ribuan pasukan, mungkinkah dia benar-benar Dewa Perang Kura-Kura Hitam? Mungkinkah putriku benar-benar menjalin hubungan dengan Dewa Perang Kura-Kura Hitam? Jika itu benar, maka keluarga Smith akan menjadi besar. Mustahil. Tidak mungkin ini token Dewa Perang asli. Berani-beraninya kamu memalsukan token Dewa Perang? Tidakkah kamu tahu itu kejahatan yang hukumannya membunuh seluruh keluargamu? Kamu berani sekali. Kamu melihat token Dewa Perang, dan kamu masih tidak mau berlutut. Hormat kepada Dewa Perang.
hormat kepada Tuan Dewa Perang. Joko. Joko, apa kamu tidak mau berlutut? Apakah orang ini asli atau palsu? Haruskah aku berlutut atau bagaimana? Tidak. Dia tidak mungkin asli. Kamu palsu. Bahkan jika kamu memiliki token Dewa Perang, kamu tetap palsu. Palsu. Apa yang kamu lakukan? Joko. Ini hanya peringatan. Jika kamu mengganggu Ningsih lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Joko, menyerahlah padaku. Yang aku cintai adalah pahlawan tak tertandingi. Bagaimanapun juga, singa tidak akan pernah mau dengan hidung belang. Kamu. Arif, apa yang terjadi dengan kakimu? Tebak. Ningsih, jangan lupa, perjamuan langit samudra akan segera tiba, dan Dewa Perang Kura-Kura Hitam akan hadir di pesta besar itu. Jika orang ini terbukti palsu, tidak hanya anak ini akan dieksekusi, tetapi seluruh keluarga Smithmu juga akan celaka. Sial, bagaimana bisa aku lupa soal itu? Tuan, Joko benar. Di perjamuan langit samudra, Dewa Perang Kura-Kura Hitam dan Dewa Perang Naga Biru akan ada di sana. Maka, apakah orang ini asli atau palsu akan jelas terlihat. Jika orang ini asli, itu bagus. Tapi kalau ternyata dia palsu, maka keluarga Smith hancur. Ningsih, jujurlah pada kami. Dia asli atau palsu? Ningsih, selama kau jujur padaku tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan memaafkannya. Dan aku tidak akan bilang siapapun. Tapi jika kau terus begini, bukan cuma anak ini yang celaka, seluruh keluarga Smithmu akan ikut terjerat. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku dalam masalah. Ningsih, cepatlah bilang. Dia asli atau palsu? Aku. Bukankah kau bilang kita akan tahu di perjamuan langit samudra? Baiklah. Aku akan di perjamuan langit samudra menunggumu. Ningsih, ayo pergi. Joko, tentang kejadian hari ini, jangan terlalu dipikirkan. Ningsih itu hanya, jangan terlalu dipikirkan, bagaimana bisa tidak? Ah, dengar ya, begitu kita buktikan anak itu palsu, semua keluargamu, keluarga Smith, akan kehilangan nyawa. Ah, Joko. 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 Arif, kamu tadi keren, bahkan aku hampir mengira kamu adalah Dewa Perang Kura-Kura Hitam yang asli. Aku tidak tahu aku punya potensi jadi aktor. Tapi soal perjamuan langit samudra, aku tidak memikirkannya matang-matang. Aku tidak tahu, Dewa Perang Kura-Kura Hitam akan hadir. Aku takut akan menyeretmu ke dalam masalah. Jangan khawatir. Ini tidak akan membuatku mendapat masalah. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Perjamuan langit samudra ini adalah kesempatan sempurna untuk menghadapi Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Tapi, Tidak ada tapi. Karena aku memilih membantumu, aku akan menuntaskannya. siapa sebenarnya Arif? Gadis, apa yang kamu cari-cari? Hari ini adalah hari Tuan Wuan memberikan gelar kepada 4 keluarga besar dan mereka menerima pedang suci Wuan. Semua tamu di sini adalah orang-orang berstatus. Orang kecil seperti kita, jika kita tidak sengaja menyinggung mereka, kita akan mendapat masalah besar. Aku mencari tunanganku. Tunangan? Gadis, jangan bohongi aku. Orang-orang di sini kaya atau berkuasa. Jika tunanganmu adalah tamu di sini, kenapa kamu bekerja sebagai pembersih? Prasetyo, akhirnya aku menemukanmu. Kamu tidak menjawab teleponku, kamu tidak membalas pesanku. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kamu mengikutiku ke sini? Citra, kenapa kamu begitu jalang? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan kemarin? Prasetyo sudah meninggalkanmu. Prasetyo, kita sudah bersama bertahun-tahun, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Apa yang diinginkan pembersih ini?
Kenapa dia menghalangi Prasetyo? Siapa tahu, banyak itik buruk rupa akhir-akhir ini mencoba menikahi keluarga kaya. Aku ingat siapa dia. Bukankah dia wanita yang ditolak keluarga Sterling beberapa hari lalu? Citra, kamu memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Sterling. Tapi kamu hanya bisa menyalahkan ayahmu yang cacat, yang menghancurkan mimpimu menikah kaya. Haha, Nyonya Sterling, aku salah. Aku sungguh sadar aku salah. Tolong bicarakan dengan Prasetyo untukku, ya? Citra, kamu benar-benar jalang. Di depan umum, kamu masih mengganggu anakku, tidak punya malu. Nyonya Sterling, bukankah kau bilang aku adalah menantu kesayanganmu? Ah, perempuan gila sepertimu, masih ingin menjadi menantu Sterling? Mati saja. Citra, kamu hanya anjing liar sekarang. Aku tidak tahu bagaimana kamu berani muncul di sini. Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kamu yang pertama. Kamu berjanji padaku akan mencintaiku selamanya. Tolong beri aku kesempatan lagi. keluar. Jangan kau kotori tanganku. Kau dengar aku, Enya. Citra, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membunuhmu. Dia benar-benar jalang. Pendirian keluarga Sterling sudah jelas, dan dia masih ingin memaksa diri pada mereka. Apa dia benar-benar mengira dirinya komoditas panas, seperti semua orang menginginkannya? Hahaha. Prasetyo, kau pembohong. Kau mempermainkanku. Mati saja. Benar-benar konyol. Cepat, suruh seseorang usir perempuan gila ini keluar. Terjebak dengan psikopat seperti ini, keluargaku tidak bisa menanggung aib ini. Pengawal, bawa perempuan gila ini keluar dari sini. Maaf atas keributan ini, semuanya. Perempuan ini gila, anggap saja lelucon. Nyonya Sterling, jangan berkata begitu. Sekarang ini, setiap perempuan ingin menikah dengan orang kaya. Bukan hal baru. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Lepaskan anakku. Orang tua bangka. Kamu lagi. Kamu dan putrimu masih tidak akan meninggalkan kami sendirian. Aku sudah memperingatkanmu kemarin. Aku bilang jangan sentuh putriku. Kulihat kau tidak mengindahkan kata-kataku. Hahaha. Dengan tulang tuamu? Citra, bukankah sudah kubilang anjing tidak bisa mengubah sifatnya dan keluarga ini sekumpulan binatang? Ulangi lagi kalau berani. Siapa yang kau sebut binatang? Tidak peduli apa yang putriku lakukan, dia bukan seseorang yang kalian binatang bisa menghinanya. Mempermalukannya? Tanya tamu di sini apakah kami mempermalukannya? Atau apakah dia sendiri dengan tak tahu malu datang seperti jalang? Memohon maaf pada keluarga Sterling kami dan memohon anakku untuk menerimanya kembali. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat wanita yang begitu tak tahu malu. Istriku benar. Putrimu yang dengan tak tahu malu mengganggu anakku. Semua orang di sini bisa bersaksi. Ya, kita semua bisa bersaksi. Usir gadis itu, dan orang tua itu muncul. Keluarga ini benar-benar penuh orang aneh. Orang tua bangka, kau dengar itu? Usir jalang ini dari sini sekarang. Berhenti membuat keributan. Rendahan. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mempermalukan putriku. Kamu, berani-beraninya kau pukul orang di perjamuan langit samudra. Kau memang kurang ajar. Tangkap dia. Rizky, jika kau berani menyentuh sehelai rambut Arif, akan kusirnakan keluarga Sterling dari Teluk Emas. Vito, hari ini Tuan Wan akan menganugerahkan gelar Marquis kepada 4 keluarga besar. Berani-beraninya kau membuat onar di sini? Tidakkah kau takut murka Tuan Wan? Apa kau yakin aku yang menyinggung Tuan Wan? Apa maksudmu? Kau akan segera tahu. Kenapa Presiden Vito membela Arif? Sekarang aku tahu kenapa dia begitu sombong, soalnya ada Vito di belakangnya. Peduli apa meski Vito mendukungnya? Keluarga Sterling akan segera diangkat jadi Marquis. Setelah kami jadi Marquis, kami akan menjadi keluarga berjasa. Status kami cukup untuk menghancurkan Vito.
Mau kau apakan? Ini perjamuan langit samudra. Sentuh aku, kau akan mati seperti anjing. Sudah kubilang, sentuh saja sehelai rambut putriku akan kubunuh kau. Citra, cepat hentikan ayahmu. Dia gila. Jangan biarkan dia mendekat. Citra, ayah melindungimu. Jangan tinggi hati, aku tidak butuh perlindunganmu. Siapapun orang ini, dialah pilihanku. Kau tak berhak menyakitinya. Bagaimana jika aku bersikeras membunuhnya? Maka kau harus bunuh aku dulu. Ayahmu memanjakanmu, tapi aku tidak akan. Ini Ningsih Smith. Kenapa dia membela Arif? Kau memukulku, berani sekali kau. Aku melakukannya demi ayahmu. Jika aku tidak membuatmu sadar, kau tidak akan pernah menyadari betapa bodohnya tindakanmu. Aku mengenalmu. Kau adalah wanita yang dia gendong hari itu. Jika arwah ibuku melihat, dia tidak akan pernah membiarkanmu bersekongkol dengan orang luar ini untuk menindasku. Kau tidak ada harapan. Kau pikir kau siapa? Apa yang memberimu hak untuk mendisiplinkanku? Citra, jaga nada bicaramu. Cukup. Kau tidak berbeda dari mereka yang menindasku. Aku mohon padamu, jangan gunakan kedok cinta seorang ayah untuk membuatku merasa bersalah. Kau tidak pantas melakukannya. Citra, aku sangat kecewa padamu. Aku yang seharusnya mengatakan itu. Sejak ibuku meninggal, aku diperlakukan seperti anjing liar, ditendang ke sana kemari oleh semua orang. Tidak ada yang peduli dengan hidupku. Jika bukan karena dirimu, ibuku tidak akan meninggal sakit di tempat tidur tanpa ada yang merawatnya. Citra, aku tahu aku mengecewakanmu, tapi binatang Prasetyo itu tidak sebanding dengan yang kau lakukan. Dan kau sebanding, Arif, berhenti berpura-pura. Sejak ibuku meninggal, kau berhenti menjadi ayahku. Kau. Hahaha, orang tua bangka, kau lihat itu? Bahkan jika putrimu memohon seperti anjing, aku tetap tidak akan percaya padamu. Kau hanya sampah. Sampah sejati. Kau begitu gagal dalam hidup, aku bahkan tidak tahu bagaimana kau bisa terus hidup di dunia ini. Aku, Arif, telah menghabiskan setengah hidupku di militer, baik untuk negara maupun rakyat, hati nuraniku bersih. Aku tahu aku belum menjadi ayah yang baik. Aku telah mengecewakanmu, dan ibumu lebih lagi. Citra, aku tidak mengharapkan maafmu, tapi keluarga Sterling adalah binatang. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Citra, sebagai seorang wanita, biarkan aku memberimu saran. Jika kau terus keras kepala, kau akan menyesal seumur hidupmu. Tahukah kau mengapa Prasetyo ingin menikahimu? Karena dia terlibat dalam gugatan hukum, dan menikahimu hanyalah cara untuk mengalihkan risiko padamu. Ini buktinya. Prasetyo, apakah ini benar? Benar. Kau tidak benar-benar berpikir aku, Prasetyo, akan tertarik pada wanita murahan sepertimu. Prasetyo, kau keji, kau tak tahu malu, kau bukan manusia. Hahaha, salah siapa kau tidak punya otak? Kau membela orang tua bangka ini, mungkin orang tua bangka ini punya hubungan gelap denganmu? Jangan bilang kau. Nona Ningsih, suka pada penjual barbeque cacat. Hahaha. Jika kau bicara kotor lagi, akan kuremuk mulutmu. Ningsih, berani-beraninya kau memukul anakku, karena anakmu pantas mendapatkannya. Kau. Orang ini meniru dewa perang kura-kura hitam, itu hukuman mati. Orang tua bangka, aku benar-benar tidak menyangka melihat palsu sepertimu. Kamu benar-benar berani datang ke sini. Joko, apa kau kenal orang ini? Hamha, kenal. Aku terlalu kenal dia. Baru kemarin, orang ini menyamar sebagai dewa perang kura-kura hitam dan hampir membuatku tertipu. Untungnya, ayahku dulu salah satu anak buah dewa perang kura-kura hitam. Setelah dia memverifikasinya, ternyata dia palsu. Bukankah menyamar sebagai dewa perang kura-kura hitam mencari mati, itu kejahatan yang akan membuat seluruh keluargamu dieksekusi? Hahaha. Joko, apa kau yakin orang tua bangka ini menyamar sebagai dewa perang kura-kura hitam? Pasti banget. Menyamar sebagai dewa perang kura-kura hitam adalah hukuman mati. Kamu selesai. Kamu mati. Joko, berhenti bicara omong kosong. Sejujurnya, dewa perang kura-kura hitam yang asli sedang dalam perjalanan. Jika dia tahu ada yang menyamar sebagai dirinya, apa kau pikir keluargamu Smith bisa lolos begitu saja? Kau selalu bilang aku pembangkang, tapi bagaimana denganmu? Dengan menyamar sebagai dewa perang kura-kura hitam hanya demi wanita ini, apa kau tidak sadar kau akan menyeretku ke dalam ini? Orang ini gila, dan siapapun yang terlibat dengannya akan celaka. Syukurlah kita putus hubungan tepat waktu, atau keluarga Sterling kami juga akan terseret. Joko, hanya karena aku menolak lamaranmu, kenapa kau harus bertindak sejauh ini? Ningsih, siapa yang bisa menyalahkanku karena begitu mencintaimu? Jika kau setuju menikahiku sekarang, aku bisa memohon pada dewa perang kura-kura hitam untuk memaafkan dosa keluarga Smithmu. Ningsih, katakan ya pada Joko. Ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Smith kita. Ningsih, jika kau tidak setuju, keluarga Smith kita hancur. Aduh. Joko,
Pengecut tercela. Lelaki sejati itu kejam. Siapa yang biarkan orang tua bangka ini begitu berani meniru dewa perang kura-kura hitam? Meniru dewa perang adalah ideku. Itu tidak ada hubungannya dengan Arif. Faktanya dia meniru dewa perang kura-kura hitam. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Penjaga, tangkap pria ini. Tunggu keputusan dewa perang. Ningsih, jangan bodoh. Apakah kamu benar-benar akan biarkan pria ini menghancurkan keluarga Smith? Apa? Berubah pikiran? Aku setuju. Tapi kamu harus melepaskan Arif. Kamu hanya bisa menyelamatkan keluargamu Smith. Ningsih, pikirkan baik-baik. Ayahku yang menangani hukuman, komandan penjaga kura-kura hitam. Joko, untuk apa buang-buang kata dengannya? Buat dia berlutut. Orang tua, kau melakukan kejahatan yang begitu berat, kenapa tidak kau berlutut dan memohon ampun? Kau ingin menyentuh Arif? Di atas mayatku. Vito, kau mencari mati? Keluarga Vance menguasai hukuman. Apa kau tidak takut ayahku akan membongkar geng harimau hitam? Maafkan aku, Arif. Aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Arif, apa kau benar-benar ingin aku mati? Di dunia ini, tidak ada yang berhak membuatku berlutut. Kalian semut-semut, berani membuat keributan di sini? Pantas saja orang ini begitu berani. Dia bahkan berani menyamar sebagai dewa perang kura-kura hitam. Ternyata dia orang gila. Dan dia bilang tidak ada yang pantas membuatnya berlutut. Kenapa dia tidak bilang saja dia Tuan Wuan? Kamu gila. Omong kosong. Tak kenal hukum dan keterlaluan. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ningsih, lihat psikopat yang kamu temukan ini. Benar-benar tidak ada harapan. Kamu masih ingin melindunginya? Arif, semua ini dimulai karena aku. Kemarin kamu membantuku. Jadi biarkan aku membantumu sekarang. Ningsih, apa kamu benar-benar tidak takut mati? Aku ulangi, aku yang punya ide untuk menyamar sebagai dewa perang kura-kura hitam. Apapun yang kamu mau, tumpahkan padaku. Bekuk orang ini. Hentikan mereka. Vito, setelah semua ini, apa kamu masih berani melindunginya? Aku tidak perlu perlindungan siapapun. Apa yang dilakukan orang gila ini? Apakah dia menuju ke Teras Markis? Teras Markis? Mustahil. Hanya mereka yang berpangkat dewa perang, atau lebih tinggi, yang berhak melangkah ke Teras Markis. Arif, itu Teras Marquis. Dasar cacat, jika kau melangkah satu langkah ke atasnya, itu adalah penghinaan terhadap Tuan Wuan, dan seluruh keluargamu akan dieksekusi, tidak layak ditangisi. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat seseorang begitu ingin mati. Orang ini benar-benar psikopat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Sekarang. Itu Teras Markis. Citra, hari ini aku akan melangkah ke teras ini bersamamu dan menyatakanmu sebagai putri di depan seluruh dunia. Tapi kau hancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Putri, dia benar-benar mengira dia Tuan Wuan. Orang bodoh seperti ini, jarang terlihat seumur hidup. Arif, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membawamu naik ke teras Markis. Apakah kamu mau ikut denganku? Aku mau. Ningsih, kamu bertindak bodoh. Begitu kamu melangkah ke teras Markis itu, keluarga Smith akan hancur. Ningsih, sebaiknya kamu pikirkan ini baik-baik. Begitu kamu dan si gila ini melangkah ke teras Marquis itu, bahkan aku tidak bisa melindungimu, atau keluarga Smith. Dia benar-benar naik ke sana. Kita selesai. Keluarga Smith tamat. Tidak mungkin. Bagaimana sih sampah itu bisa naik ke sana? Aku tidak percaya. Orang gila itu hanyalah penjual barbeque. Bagaimana mungkin dia menjadi dewa perang? Kura-kura hitam? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ayahku sendiri yang memberitahuku, tidak mungkin orang ini adalah dewa perang kura-kura hitam. Teras Markis dilindungi oleh pedang suci Wuan. Orang biasa yang naik ke sana akan didorong mundur oleh kekuatan pedang itu. Tapi orang gila ini naik ke sana tanpa luka sedikit pun. Turun. Turun kau. Ah. Apa sih yang terjadi? Joko benar-benar terlempar. Apa yang terjadi? Dan lihat kakinya. Arif, mungkinkah kamu benar-benar dewa perang? Bisa dibilang begitu. Tidak, mustahil. Dia tidak mungkin dewa perang. Benar. Jika dia benar-benar dewa perang, masa dia jualan di pinggir jalan? Ayahku tidak akan berbohong padaku. Dia palsu. Ini pasti palsu. Jika dia bukan dewa perang, kenapa dia bisa naik ke teras Markis? Jika itu benar, maka krisis keluarga Smith akan terselesaikan dengan mudah. Meskipun dia agak tua, statusnya tinggi. Keluarga Smith memiliki dermawan seperti itu. Betapa beruntungnya. Teras Markis terlarang bagi siapapun di bawah dewa perang, tapi Arif bisa membawaku ke sini. Bagaimana bisa kamu masih meragukan identitasnya? Ningsih, seleramu bagus. Ya, sayang. Kami salah menilaimu sebelumnya. Citra, izinkan aku bertanya. Pernahkah kamu berpikir? Suatu hari nanti,
Pria yang kamu anggap ayah pecundangmu itu, sebenarnya bisa menjadi pahlawan tak tertandingi, tidak? Itu tidak mungkin benar. Aku lebih mengenalnya daripada kalian semua. Tidak mungkin dia dewa perang. Jangan biarkan dia menggertak kalian semua. Bahkan putrinya sendiri bilang dia palsu. Orang ini pasti palsu. Iya. Kalau dia benar-benar dewa perang, masa bisa jadi begitu melarat? Bahkan putrinya sendiri meremehkannya. Anakku benar juga. Arif pasti palsu. Dia cuma mau menakuti kita. Jadi dia sebenarnya siapa? Karena kalian semua pikir Arif dewa perang palsu, kenapa kalian tidak coba naik ke teras markis ini? Citra, ayahmu menyamar jadi dewa perang itu kejahatan yang hukumannya eksekusi seluruh keluargamu. Kalau kamu mau menebus kesalahan, suruh orang gila ini turun. Mungkin itu bisa menyelamatkan nyawamu. Arif, kamu tahu nggak, untuk wanita ini, berapa banyak masalah yang sudah kamu timbulkan? Seluruh dunia bisa meragukanku, tapi tidak denganmu. Percaya sama kamu? Katakan, bagaimana aku bisa percaya padamu? Seperti wanita bodoh ini, percaya kamu adalah dewa perang kura-kura hitam. Hah, Arif, aku lebih percaya matahari terbit dari barat daripada percaya kamu adalah dewa perang negara samudra. Citra, kamu tahu, sebagai putriku, kamu seharusnya jadi putri, dianugerahi gaun kerajaan tingkat 1, dan dihormati ribuan orang. Cukup, Arif. Bisa berhenti jadi gila? Demi ikatan ayah dan putri, aku mohon kamu turun. Orang tua bangka, dengar aku? Turun sekarang. Turun sialan. Turun. 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 Kecuali kalau aku mau. Tidak ada yang bisa memaksaku turun. Masih berpura-pura, orang tua bangka. Tunggu sampai ayahku datang. Komandan Vino dari Departemen Hukum Pidana telah tiba. Ayah, akhirnya kau datang. Seseorang baru saja berpura-pura menjadi dewa perang kura-kura hitam, memanjat teras markuis, dan membuat keributan di perjamuan langit samudra. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Beraninya kau menyamar sebagai dewa perang kura-kura hitam? Memanjat teras markuis tanpa izin? Kau mencari mati. Dia yang kuceritakan padamu kemarin, orang tua bangka itu. Komandan Vino. Kau yang mengawasi hukum pidana, dan sebagai mantan bawahan dewa perang kura-kura hitam, kau pasti pernah melihat dewa perang. Orang ini terus bersikeras bahwa dia adalah dewa perang kura-kura hitam. Apakah dia asli atau palsu? Benar, Komandan Vino. Apakah orang ini dewa perang atau bukan? Kau punya nyali. Beraninya kau menyamar sebagai dewa perang. Ayahku sendiri yang mengatakannya, dia palsu. Hahaha. Orang tua bangka, Komandan Vino ada di sini sekarang. Mau terus berpura-pura. Aku tahu orang ini palsu. Apa? Dia benar-benar penipu? Bagaimana mungkin pecundang seperti itu bisa menjadi dewa perang? Sudah berakhir. Jika dia palsu, maka keluarga Smith kita hancur. Kebohongan Arif terbongkar di depan umum, dan sekarang dia dicemooh semua orang. Apa kau puas sekarang? Turunlah ke sini. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Arif, aku bilang padamu, pria di depanmu adalah Komandan Vino, Kepala Departemen Hukum Pidana. Selain itu, dia adalah ajudan dekat dewa perang kura-kura hitam. Kamu berani menghinanya? Itu jelas pengkhianatan. Ayah, pria ini seorang gila yang kurang ajar, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ningsih, sekarang kebenaran sudah terungkap, apakah kamu masih akan berdiri bersama orang gila ini? Tidak peduli siapa Arif, dia pria yang aku pilih. Jika dia adalah dewa perang, maka aku adalah istri dewa perang. Jika dia penjual sate, maka aku adalah nyonya dari kedai sate itu. Ningsih, kamu sudah gila. Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Komandan Vino, putriku hanya terkena mantra, tolong maafkan dia. Ya, Komandan Vino, putriku ditipu oleh pria ini. Aku akan mengatakannya lagi. Turun ke sini sekarang. Naiklah jika kamu berani. Kamu pikir aku tidak berani? Aneh. Teras Markuis dilindungi oleh pedang suci. Tidak ada seorang pun di bawah dewa perang yang bisa naik ke sana. Bagaimana orang itu bisa naik ke sana? Ada yang salah dengan teras Markuis? Ayah, jika orang tua bangka itu bisa naik ke sana dengan selamat, kamu juga bisa naik ke sana dan bunuh bajingan ini. Komandan Vino, tolong naik dan bunuh bajingan ini. Karena kamu meminta kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa teras Markis? Ia menyerangku tapi tidak padanya? Aku sangat bingung. Bahkan Vino tidak bisa naik ke teras markis. Arif ini, bagaimana dia bisa naik ke sana? Mungkinkah Arif ini benar-benar begitu istimewa?
Dengan teras markis yang dijaga oleh pedang suci Wuan, bagaimana mungkin semut sepertimu bisa menginjakkan kaki di sana? Arif, hentikan permainanmu. Aku tidak percaya kamu adalah dewa perang yang asli. Kamu tidak percaya padaku? Bagaimana dengan ini? Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Dia menyewa pengrajin terbaik dan menghabiskan 7 tahun untuk menempa pedang suci ini untuk Tuan Wan. Berani-beraninya kamu menyentuhnya. Penistaan. Arif, ini penistaan. Mencemarkan pedang suci adalah kejahatan 100 kali, 1000 kali lebih buruk daripada meniru dewa perang kura-kura hitam. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Ningsih, hentikan Arif. Arif, apa yang kamu lakukan? Pedang ini ditempa untuk membersihkan dunia dari semua setan dan monster, semua roh jahat. Aku ingin melihat apakah pedang ini sesuai dengan legendanya, membunuh orang jahat di atas, dan menebas hantu di bawah. Dia benar-benar mencabut pedang suci. Ini pedang suci milik Tuan Wan. Bagaimana dia bisa mencabutnya? Tidak, dia tidak mungkin melakukannya. Tidak. Mustahil. Pedang suci Wan adalah pedang suci terhebat di dunia, kecuali Tuan Wan, tidak ada yang bisa mencabutnya. Siapa kau sebenarnya? Kau pikir siapa? Orang tua bangka, hentikan permainanmu. Memasuki teras markuis tanpa izin, menodai pedang suci, pasti kau akan mati. 10 tahun lalu, 4 keluarga besar mengikutiku menaklukkan utara. Dalam pertempuran itu, 4 keluarga besar menderita kerugian besar. Saat itu, 4 keluarga besar setia padaku dan pada negara kita, jadi aku, mengingat jasa leluhur kalian, menganugerahkan 4 keluarga besar gelar markuis hari ini, setelah terbiasa dengan hari-hari damai, kalian kehilangan keberanian masa lalu kalian sombong, kurang ajar, hidup dari prestasi leluhur dan melakukan kejahatan, bertindak semena-mena. Hari ini, aku akan menggunakan pedang suci ini untuk membersihkan semua sampah keji kalian. Haha, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir satu pedang cukup untuk memusnahkan 4 keluarga besar? Siapa sih kamu menurutmu? Ah! Telingaku! Telingaku! Ah! Nak, ada apa? Beraninya kau menyakiti anakku. Arif, kamu keterlaluan. Beraninya kau menyakiti orang dari 4 keluarga besar? Aku di sini untuk mengalahkan kalian dari 4 keluarga besar. Kamu mencari masalah. Tangkap dia. Enyahlah. Ah! Kamu. Siapa sih kamu? Ayah, di saat seperti ini. Lupakan siapa dia. Bunuh saja bajingan ini. Ya, Komandan Vino. Orang ini tidak hanya merusak perjamuan langit samudra, tapi juga sengaja menargetkan 4 keluarga besar. Kita tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup. Mohon, Komandan Vino, bunuh bajingan ini. Ya, dia menyakiti anakku. Saya mohon, Komandan Vino, balas dendam untuk anakku. Mohon, Komandan Vino, bunuh orang ini. Siapapun kamu, kau telah membuat semua orang marah hari ini, dan tidak ada seorang pun, bahkan Tuhan, yang bisa menyelamatkanmu. Vino. Komandan Vino sudah mati. Arif membunuh Komandan Vino. Dia membunuh Komandan Vino. Ya ampun. Beraninya dia? Citra, ayahmu, si gila itu, membunuh Komandan Vino. Seluruh keluargamu akan membayar dengan nyawa mereka. Arif, kau membuat onar di perjamuan langit samudra, naik ke teras markuis tanpa izin, dengan ceroboh mencabut pedang suci Wuan, dan melukai Komandan Vino. Apa kau tidak takut mati? Tapi apa kau pernah memikirkan aku? Arif, bukankah kau terlalu impulsif? Vino, lupakan pembangkangannya. Selama tahun-tahunnya bertugas sebagai komandan urusan hukum pidana, dia telah membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi, menyalahgunakan kekuasaannya, dan mengangkat antek-anteknya. 3 tuduhan ini cukup untuk mengirimnya ke neraka. Gila. Dia benar-benar gila. Apa tidak ada yang bisa menghentikannya? Di antara 4 keluarga besar, awalnya aku memerintahkan keluargamu, Sterling, untuk mengelola keuangan, untuk membawa kemakmuran ke Teluk Emas. Tapi kau menggunakan kekuasaan di tanganmu untuk memonopoli pasar, mengganggu perekonomian, dan mengisi kantongmu sendiri hingga penuh. Perekonomian Teluk Emas tidak tumbuh malah menurun, semua berkat kontribusi keluarga Sterlingmu, kejahatan ini. Apa kau mengakuinya? Apa yang kamu lakukan? Arif, aku peringatkan kamu. Kami dari 4 keluarga besar.
Tuan Wuan akan mengangkat kami menjadi marquis. Jika kau berani menyentuh kami, Tuan Wuan tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku hanya akan bertanya sekali, apakah kau mengakui kejahatan ini? Keluarga Sterling tidak pernah melakukan hal seperti itu. Apa yang membuatmu berhak memaksa pengakuan? Apa yang terjadi pada Vino akan terjadi pada keluarga Sterling. Dewa Perang Kura-Kura Hitam ada di sini. Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Dewa Perang Kura-Kura Hitam ada di sini. Kita selamat. Oh tidak, Dewa Perang Kura-Kura Hitam ada di sini. Kejahatan ini keji. Hormat kepada Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Kau harus membalaskan ayahku. Jika kau datang selangkah lebih lambat, keluarga Sterling akan menjadi berikutnya. Tolong, Dewa Perang, bela kami. Kita celaka, benar-benar celaka. Dewa Perang Kura-Kura Hitam sendiri ada di sini. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ningsih menolak untuk mendengarkan akal sehat, sudah terlambat untuk menasihatinya sekarang. Arif, Dewa Perang Kura-Kura Hitam ada di sini. Cepat berlutut dan jelaskan dirimu. Beraninya kau memanjat teras marquis tanpa izin, mencabut pedang suci Wuan dengan sembarangan, membunuh bawahanku, dan mengadili 4 keluarga besar. Itu semua adalah kejahatanmu. Aku tidak bersalah. Berani sekali kau. Di hadapan Dewa Perang Kura-Kura Hitam, kau menolak untuk berlutut. Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Lihat itu. Orang ini tidak punya hukum, benar-benar gila. Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Ayahku adalah mantan bawahanmu. Kau harus membalaskan dendamnya. Aku mohon, Dewa Perang, bunuh orang ini. Letakkan pedang suci itu, lalu berlutut dan mati. Kau tidak layak membuatku berlutut. Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Aku Citra, dan aku Putri Arif. Hari ini, Arif, aku tidak mengakuimu sebagai ayahku. Hahaha. Arif, lihat. Semua orang sudah meninggalkanmu, bahkan putrimu sendiri membencimu dan ingin memutuskan hubungan. Ayahmu melakukan kejahatan yang mengerikan. Bahkan jika kau memutuskan hubungan dengannya, kau tidak bisa lolos dari hukuman. Arif, ini semua salahmu, semua salahmu. Arif benar-benar bajingan. Dia sendiri yang menyebabkan ini, dan sekarang dia menghancurkan kehidupan putrinya. Orang ini menyebalkan. Pantas dia dapat. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Ada 3 kejahatan. Kejahatan pertama, memanjat teras marquis tanpa izin, menghina 4 keluarga besar. Kedua, kau menggunakan pedang suci secara sembarangan, menghina Tuan Wuan. Ketiga, kau membunuh anak buahku, menghinaku. 3 kejahatan ini cukup untuk membunuhmu 10.000 kali. Sekarang aku nyatakan bahwa aku mencabut gelarmu sebagai Dewa Perang Kura-Kura Hitam dan menurunkannya menjadi rakyat biasa. Hahaha, Arif, yang berdiri di hadapanmu adalah tandingan Dewa Perang Naga Biru, Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Aku mohon kepada Dewa Perang Kura-Kura Hitam untuk membalaskan dendam ayahku. Sombong. Sampah sepertimu bahkan tidak pantas mati oleh pedangku. Tapi itu yang diinginkan semua orang, jadi aku sendiri yang akan menebasmu sebagai peringatan bagi yang lain. Kura-Kura Hitam, coba saja sentuh Arif. Dewa Perang Naga Biru. Kenapa dia di sini? Dia sepertinya di sini untuk mendukung Arif. Naga Biru. Apa maksud ini? Aku ditunjuk langsung oleh Tuan Naga sebagai Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Kenapa aku takut menyentuh rakyat biasa? Kami memberi hormat kepada Tuan Wuan. Apa? Dia Tuan Wuan? Arif, kamu adalah Dewa Perang pertama negara Samudra. Tuan Wuan. Ya, aku Tuan Wuan. Pantas saja kamu bisa naik ke teras marquis. Pantas saja kamu bisa mencabut pedang suci. Sekarang semuanya masuk akal. Arif, kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Jika aku tidak menyembunyikannya, bagaimana aku bisa tahu 4 keluarga besar sudah menjadi begitu busuk? Apa? Dia adalah Dewa Perang pertama negara Samudra. Pantas saja. Pantas saja, dia bisa meremehkan semua orang. Dia bukan orang gila. Dia tak tertandingi, Tuan Wuan yang maha kuasa. Sudah berakhir bagi keluarga Sterling. Dia Marquis Wuan. Tidak, aku tidak percaya ini. Ini tidak mungkin benar. Ayahku adalah Tuan Wuan. Bagaimana mungkin? Hormat kepada Tuan Wuan. Naga Biru. Hal yang aku minta kamu selidiki, apa yang kamu temukan? Laporan, Tuan Wuan. Sudah dikonfirmasi, dia adalah pengkhianat dari waktu itu. Apa? Ah, jika kamu ingin menjebak seseorang, pasti ada alasan. Naga Biru, jangan berani memfitnahku. Memfitnahmu? Lihat ini.
Dulu, karena pengkhianatanmu, Tuan Wuan terluka parah, dan dia bahkan tidak sempat melihat istrinya untuk terakhir kalinya. Jadi dia menghilang begitu lama, dan bahkan tidak sempat melihat ibu untuk terakhir kali. Semua karena dia. Kura-kura hitam, buktinya jelas. Kenapa kamu tidak mengaku? Ya, aku mengkhianatimu. Tapi apa bedanya kamu tahu? Hari ini, kalian semua akan mati. Dengan Tuan Wuan dan aku di sini, kamu pikir kamu akan lolos? Hahaha. Aku tahu Tuan Wuan akan muncul di perjamuan langit samudra, jadi aku menyiapkan formasi racun di sini sebelumnya, untuk menjebak kalian semua dalam satu perangkap. Formasi racun apa? Hei, kamu. Keji dan konyol. Pria sejati harus tegas. Jika aku tidak melakukan ini, aku yang akan mati. Kura-kura hitam, kau terlalu cepat merayakan. Kalian semua terkena racun. Bahkan jika kau Tuan Wuan, kau tidak punya kesempatan melawanku. Oh, benarkah? Bagaimana ini mungkin? Kenapa kau tidak keracunan? Arif, Tuan Wuan, keluarga Sterling gagal melihat kehebatanmu. Kami, keluarga Sterling bersalah. Ya, ayah mertua tersayang, kami salah. Kami keluarga Sterling tahu kami salah. Mohon ampuni dosa kami. Naga biru, dengarkan. Siap laksanakan. 4 keluarga besar Teluk Emas menentang yang lebih tinggi dan melakukan kejahatan yang keji. Sita semua kekuasaan dan aset mereka di Teluk Emas. Sesuai perintah. Ayah, awas. Citra, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Ayah, aku minta maaf. Aku salah tentang ayah. Jangan katakan itu, tolong, jangan bicara apa-apa, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Jika ada kehidupan selanjutnya, bisakah aku menjadi putrimu lagi?